Bab 231. Putri Yueye, I. Saat menghadapi musuh, Long Hao Chen menghadapi yang paling kuat dari mereka. Sebagai seorang komandan, dia merencanakan segalanya jauh ke depan, menyebabkan seluruh tim keluar dari situasi kematian tertentu, tanpa satu korban pun. Baik itu dalam hal kekuatan, pengambilan keputusan, kecerdasan atau kepemimpinan, dia sudah muncul di mata Luxi seperti seorang pemimpin sejati. Di bawah bimbingan Long Hao Chen, kekuatan bertarung di Menhun Squad kelas 21 umum dibawa keluar sepenuhnya, dan mereka berhasil menghemat kekuatan secara efektif. Tapi seberapa besar kontribusi yang dibawa kembali oleh pasukan pemburu iblis kelas 4 mereka? Long Hao Chen sendiri sudah cukup untuk menyamai seluruh tim mereka. Pada saat yang sama, Luxi juga menyadari betapa menantangnya bagi seorang pendeta seperti dirinya untuk memimpin sebuah tim. Meskipun pendeta memiliki kekuatan bertarung tertentu, peran terpenting mereka adalah mengabdikan sepenuh hati untuk penyembuhan. Mereka jauh dari sebanding dengan seorang ksatria di garis depan untuk membuat keputusan. Alasan mengapa ksatria itu disebut sebagai landasan di Menhun Squad adalah karena dia dapat mempengaruhi seluruh medan perang dengan kemampuannya. Melihat ketulusan Luxi, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman tipis, menyatakan, "Saudara Luke, kamu juga tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Tidak akan ada perubahan apapun yang kami putuskan bersama. Semua yang sudah kami janjikan akan selesai. Karena kami akan menerima 70% pahala, wajar jika kami harus berbuat lebih banyak." Kapten Long, Luxi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh tangan Long Hao Chen. Ekspresi Long Hao Chen menjadi sangat serius. Sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Saya hanya punya dua hal untuk dikatakan. Pertama, saya ingin menekankan ini. Di medan perang, setiap orang harus mematuhi perintah dengan ketat, karena kesalahan satu orang kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran seluruh tim. Benar bahwa iblis adalah musuh bebuyutan kita, dan bahwa kita semua harus melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis. Tetapi dalam pertimbangan jangka panjang, bertindak tidak hati-hati sama saja dengan bunuh diri. Jika kita ingin membunuh lebih banyak iblis untuk membalaskan dendam kerabat kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita tetap hidup. Jika ada yang memiliki masalah dengan perintah saya, Anda dapat menolaknya di luar medan perang, dan kemudian, kita akan membicarakannya bersama. Jika saya tidak cukup mampu untuk memimpin seluruh tim, saya pasti akan turun tahta agar memimpin yang layak. Tetapi ketika kita akan bertempur lagi, saya berharap situasi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Jika ada yang menyebabkan masalah pada saat pertempuran, mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh tim, jangan salahkan saya karena mengeluarkan Anda dari tim tanpa ragu. Iya, kedua-belas orang itu setuju dengan keras, termasuk Dian-Yan yang sangat berduka. Long Hao Chen melanjutkan, hal kedua adalah tentang langkah kita mengikuti. Karena kami sebelumnya terburu-buru untuk pergi, saya telah menyesuaikan jalur pengembalian kami. Kami sudah tidak memiliki jalan kembali, karena bagian inti provinsi iblis Narei tepat di belakang kami. Karena iblis dari sana berani merampok keseluruhan barang karavan Yueye, mereka jelas ingin membungkam semua orang. Itulah mengapa kami hanya bisa terus maju, dan sekarang kami telah memasuki lebih dari 200 km jauhnya di wilayah iblis. Meskipun wilayah provinsi Narei panjang dan sempit, namun wilayah yang dicakupnya tidak begitu luas. Hanya dalam 3 jam lagi, kita akan bisa mencapai perbatasan provinsi ini. Tapi selama kita berada di dalam wilayah iblis, kita tidak akan pernah sepenuhnya aman. Harap waspada, semuanya. Sekarang, saya akan meminta pendapat semua orang. Haruskah kita tetap membidik misi? Setelah melalui pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen telah memperoleh tanpa diragukan lagi persetujuan dengan suara bulat. Namun, dia tidak bisa terlalu memaksakan diri dan memutuskan arah masa depan tim sendirian. Dia harus membiarkan setiap orang memberikan pandangan mereka sendiri. Beat ini menyebabkan Luxi lebih mengagumi Long Hao Chen. Dia menyadari bahwa dalam keadaan yang sama, dia tidak akan memikirkan hal ini. Ayo terus maju. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk menghadapi sesuatu seperti pengepungan pasukan iblis, dan selama kita tidak bertemu dengan iblis yang melebihi langkah ketujuh, seharusnya tidak ada masalah. Karena kita hanya selusin, tidak akan mudah untuk melihat kita. Meskipun wilayah iblis berbahaya, risiko dan peluang adalah dua sisi dari satu koin. Pasukan pemburu iblis harus melalui perburuan setan untuk tumbuh. Luxi menyuarakan pendapatnya sendiri. Kata-katanya telah mendapat persetujuan mayoritas. Terlepas dari teror yang mereka alami dari pertempuran mereka sebelumnya di Provinsi Narei, para pemburu iblis ini termasuk dalam elit generasi mereka, dan semua menjalani pemeriksaan ketat aliansi, memastikan kesetiaan mereka kepada aliansi serta tekad mereka dalam melawan ancaman iblis dan resolusi mereka. Lebih penting lagi, karena di bawah komando Long Hao Chen, mereka berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka, bagaimana mereka bisa menyusut kembali pada saat seperti itu.
Melihat semua orang memiliki pendapat yang sama, Long Hao Chen mengangguk, baiklah. Karena semuanya baru saja diputuskan, mari kita segera memikirkan solusi untuk keluar dari kesulitan kita saat ini. Saat dia berkata, dia melirik ke arah kereta di sampingnya. Setelah istirahat 2 jam ini, Yue Ye sudah sadar kembali. Meski wajahnya masih pucat, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah meminum beberapa pil, dia duduk di samping Leng Xiao di dalam kendaraan, memberitahunya sesuatu. Jam istirahat berlalu dengan cepat, dan pemburu iblis dari 2 pasukan pemburu iblis serta beberapa penyihir masuk ke dalam mobil, tetapi Leng Xiao dan Yue Ye masih duduk di depan kuda, di luar gerbong. Li Xin tidak terus mengikuti Long Hao Chen ke depan, dan naik ke gerbong. Long Hao Chen hanya memimpin Kair, bergerak menuju Yue Ye dan Leng Xiao. Melihat mereka berdua datang, Yue Ye mengungkapkan senyuman acuh tak acuh, kurasa kamu ingin berdiskusi denganku kan? Tetapi sebelum ini, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Izinkan saya memperkenalkan dulu, nama saya Yue Ye, dan saya adalah Presiden Kamar Dagang Yue Ye saat ini dan dia adalah Leng Xiao, teman dekat saya. Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi dengan cepat kembali ke akal sehatnya, salam, Presiden Yue Ye. Namaku Long Hao Chen. Long Hao Chen. Yue Ye sepertinya memikirkan nama ini, dan melihat wajah tampan Long Hao Chen, dia bertanya sambil tersenyum, aku benar-benar ingin tahu berapa umurmu, apakah tidak apa-apa? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, maaf, tapi saya khawatir saya tidak bisa mengungkapkan informasi itu. Yue Ye menghela nafas ringan sebelum melanjutkan, jika kamar dagangku memiliki pembangkit tenaga listrik muda yang luar biasa sepertimu, kami tidak akan mengalami saat-saat buruk seperti itu. Sayang sekali Anda tidak termasuk dalam kamar dagang kami. Dalam catatan kamar kami, saya tidak ingat sama sekali nama Long Hao Chen, dan saya tahu kami tidak memiliki satupun ksatria yang memiliki kompor sein spiritual. Adakah yang ingin Anda terima atas bantuan yang Anda berikan kepada kami? Sambil menghela nafas, Long Hao Chen mengerutkan alisnya, akan sangat sulit untuk memilih, Presiden Yue Ye. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kilatan yang tidak bisa dijelaskan, membawa 1 ons niat membunuh. Apa yang kamu rencanakan? Leng Xiao menempatkan dirinya di depan Yue Ye, melindunginya dari pandangan Long Hao Chen. Setelah 1 jam istirahat, sebagian besar tubuhnya sudah pulih. Kair perlahan mengambil langkah ke depan, langsung mengunci niat membunuhnya pada Leng Xiao. Tepat pada saat ini, pemandangan yang tidak terpikirkan terjadi di depan mata Long Hao Chen. Peng! Telapak tangan putih menyapu punggung Leng Xiao, dan dengan menggigil, dia melirik Yue Ye dengan tatapan tidak mengerti, sebelum jatuh ke pelukannya. Yue Ye membawa tubuh Leng Xiao, membiarkan dia bersandar di kereta, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Chen dan Kair dengan acuh tak acuh. Saya pikir sekarang, akan mungkin bagi kita untuk berbicara dengan baik. Long Hao Chen memegang tangan Kair, mengisyaratkan dia untuk tidak bertindak terburu-buru, dan mengungkapkan senyum tenang, Anda pasti menebak apa yang ingin saya lakukan, Presiden Yue Ye, kan? Yue Ye menjawab sambil menghela nafas, sama seperti para bajingan dari Provinsi Narei. Untuk membungkam semua orang kan? Tuan muda Kapten Pasukan Pemburu Setan. Murid Long Hao Chen menyusut tipis, Presiden Yue Ye memang orang pintar. Yue Ye tersenyum pahit, jika aku benar-benar cukup pintar, aku tidak akan menyebabkan karavan menghadapi bahaya seperti itu kali ini. Meskipun saya baru saja mengambil alih kamar dagang baru-baru ini, saya telah mengambil jalan ini puluhan kali. Melihat pembangkit tenaga listrik muda seperti Anda, saya hanya bisa memikirkan pasukan pemburu setan dari Temple Alliance. Jika saya menebak dengan benar, dengan 1 sinyal dari pihak Anda, semua bawahan saya di kereta akan terbunuh dalam sekejap. Sayang sekali, meski tebakanku benar tentang identitasmu, aku tidak menyangka kamu akan bertindak begitu cepat. Mempertimbangkan kekuatan kelompok kedua Demon Hun Squad Anda, kami sama sekali bukan ancaman bagi Anda kan? Long Hao Chen sedikit tersenyum, dan menjawab, saya melihat bahwa Anda cukup pintar untuk menyembunyikan kartu truf Anda. Jika saya tidak salah menebak, Presiden Yue Ye harus mendapat dukungan militer. Dan kekuatan militermu ini cukup tangguh. Yue Ye menatap dengan bodoh, tapi tidak mencoba untuk menutupinya sama sekali, hanya memberikan jawaban yang aneh, bagaimana kamu menebaknya? Long Hao Chen menjawab, Presiden Yue Ye, meskipun kekuatan pribadi Anda sendiri tidak begitu besar, untuk dapat mengambil gulungan mantra terlarang dari langkah ke-9 yang menyebabkan keturunan Dewa Iblis Bulan, Anda harus memiliki posisi yang cukup tinggi. Dalam klan Setan Bulan, mempertimbangkan status Dewa Iblis Bulan sebagai eksistensi paling tangguh kedua di antara 72 Dewa Iblis, karena iblis dari Provinsi Narei berani menyinggung Anda, saya tidak percaya Anda akan berhenti begitu saja. Mempertimbangkan posisi Anda, pembangkit tenaga listrik Yue Demon Clan akan segera tiba, bukan? Dan pembangkit tenaga listrik ini dari klan iblis Yue seharusnya tidak menjadi apapun yang bisa dihadapi oleh pasukan pemburu iblis kecil seperti kita.
Jadi, untuk merahasiakan identitas kami, saya tidak punya pilihan selain bertindak melawan Anda. Bahkan jika tebakanku salah, Yue Ye dengan tenang menatap Long Hao Chen, dan tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki penampilan yang sangat cantik, satu tingkat di atas Kair, dan sepasang mata ungunya dipenuhi dengan pesona dan kebangsawanan yang luar biasa. Kamu adalah ksatria paling luar biasa yang pernah saya temui, dan saya telah bertemu banyak ksatria. Jika saya adalah iblis yang berpengaruh, dan mengetahui keberadaan seorang ksatria yang luar biasa dan muda seperti Anda, saya pasti tidak akan menyisihkan biaya untuk membunuh Anda sementara saya masih bisa melakukannya. Jika tidak, masa depan Anda kemungkinan besar akan menjadi ancaman besar bagi iblis. Long Hao Chen menatapnya dengan heran, jangan bilang kalau kamu bukan iblis? Warna matamu telah mengkhianatimu, nona muda dari klan iblis bulan. Bab 232. Putri Yue Ye, 2. Yue Ye mengangkat tangannya, melambaikan kuku tangan kanannya dan langsung menggoreskannya ke pergelangan tangan kirinya. Segera, tetesan darah berwarna merah tua menyembur keluar, menetes dari kulit pergelangan tangannya yang putih bersih. Melihat darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya, Long Hao Chen dan Kair sama-sama terkejut. Iblis peringkat tinggi mampu mengambil penampilan yang sangat mirip dengan manusia, tetapi beberapa karakteristik mereka tetap berbeda dari manusia. Dan satu-satunya perbedaan eksternal yang sangat penting antara iblis dan manusia terletak di dalam darah mereka. Tidak ada iblis, terlepas dari ras manapun mereka berasal, yang memiliki darah berwarna merah. Beberapa akan memiliki darah berwarna ungu, biru, hijau atau hitam, tetapi tidak ada yang memiliki darah berwarna merah. Yue Ye menggunakan tindakan untuk membuktikan identitasnya. Karena darahnya merah, dia tidak bisa menjadi iblis sejati. Setelah dia menyeka luka di tangan kanannya, darah berhenti mengalir, dan Yue Ye menyatakan kepada Long Hao Chen, lebih tepatnya, saya adalah campuran darah manusia dan iblis. Ibu saya adalah manusia, dan di luar warisan yang saya peroleh dari ayah saya mewarisi dari darah manusia ibu saya. Jadi, saya dapat dianggap sebagai manusia sebagian besar, dan saya tidak takut memberitahu Anda bahwa ayah saya adalah dewa setan bulan saat ini. Hanya, karena warisan darah saya tidak mendapatkan kualifikasi untuk menggantikannya sebagai dewa iblis bulan berikutnya, itulah mengapa saya menjadi presiden kamar dagang Yue Ye. Pada titik ini, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman lembut, tetapi senyuman genit ini membawa sedikit kesedihan. Saya adalah pedagang lepas yang berkualitas, dan jauh di lubuk hati, saya tidak merasa memiliki setan atau manusia. Karena itu, saya tidak akan membantu manusia menghadapi iblis, saya juga tidak akan membantu iblis untuk menghadapi manusia. Tetapi Anda berbeda. Jika bukan karena penampilan Anda yang cepat, saya hanya akan menjadi mayat sekarang. Terlepas dari tujuan yang Anda miliki saat melakukan intervensi, itu tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah penyelamat saya. Untuk alasan ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa membiarkan saya hidup-hidup akan lebih berguna daripada membunuh saya. Sampai di titik ini, Yue Ye berhenti dan menatap Long Hao Chen dengan pandangan yang dalam, Kapten Long, kamu adalah orang yang sangat pintar. Sebagai putri Dewa Iblis Bulan, putri dari klan Iblis Bulan, meskipun aku tidak memiliki hak untuk mewarisi posisi Dewa Iblis, posisiku di dalam Iblis tetap penting. Membunuh saya tidak akan memberi Anda poin kontribusi apapun, tetapi menyelamatkan saya akan sangat membantu untuk pelaksanaan misi masa depan Anda melawan iblis. Anda adalah penyelamat saya, dan saya akan mengingat fakta ini selamanya. Tentu saja, saya tahu sulit bagi Anda untuk mempercayai janji kosong. Anda adalah Demon Hun Squad, dan kemungkinan besar, akan memiliki beberapa metode pembatasan. Silakan gunakan itu untuk melawanku sebelum melarikan diri. Terlepas dari apakah itu untuk melestarikan hidup saya sendiri atau untuk membayar hutang syukur yang saya berutang kepada Anda, saya hanya dapat membiarkan Anda melakukan ini. Namun, saya ingin meminta Anda untuk tidak menyakiti Leng Xiao. Dia temanku, dan tidak tahu apa-apa tentangmu. Dia hanya datang untuk bersenang-senang denganku dan itu saja. Alasan mengapa saya menjatuhkannya adalah karena saya berharap dia tidak akan mempelajari semua ini, untuk dapat terus hidup. Melihat Yue Ye, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan teror yang hebat. Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar, gadis ini terlalu pintar. Dapat dikatakan bahwa dia telah dengan sempurna menemukan semua pikiran Long Hao Chen, karena pilihan kata-katanya baru saja membentuk jawaban yang sempurna untuk menghilangkan keraguannya. Memejamkan kedua matanya, Long Hao Chen bertanya dengan nada serius, jika aku membuatmu tetap hidup, apa bantuanmu bagi kami? Yue Ye mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tahu bahwa dia sudah membujuk Long Hao Chen. Tidak ada yang lebih mahir dari pedagang lepas untuk membantu manusia menembus ke dalam wilayah iblis. Saya tahu bahwa tidak ada dari Anda yang mau menunggu bala bantuan saya dari klan iblis bulan tiba.
tetapi saya memiliki item khusus untuk membantu Anda mengubah penampilan Anda, membiarkan Anda mendapatkan penampilan bangsawan iblis, di samping banyak item yang sangat diperlukan lainnya. Terkandung di gerbong ini. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mencapai kota terdekat, dan kemudian, Anda akan menembus ke wilayah iblis dan mencapai tujuan Anda dengan mudah. Long Hao Chen merasa ragu-ragu. Dalam situasi seperti itu, solusi terbaik untuk menyusup ke wilayah iblis secara diam-diam adalah tanpa keraguan untuk membungkam Yue Ye dan kelompoknya. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang kemampuan Yue Ye. Siapa yang tahu gulungan sihir atau senjata apa yang masih dia miliki? Bahkan Kair dan dirinya sendiri tidak memiliki jaminan untuk dapat menghadapinya dan mundur dari ganti rugi. Lebih penting lagi, Yue Ye bukanlah iblis barbar belaka. Membiarkannya akan sangat menguntungkan untuk perkembangan masa depan pasukan pemburu iblis mereka. Manfaat ini membuat Long Hao Chen merasa sangat ragu-ragu. Hao Chen, aku ingin berbicara sendiri dengannya. Kair, yang telah duduk di sisi Long Hao Chen selama ini, tiba-tiba berbicara. Meskipun Long Hao Chen terkejut, dia masih mengangguk sebagai jawaban, oke. Kair melambaikan tangannya ke Yue Ye, ikuti aku. Melihat mata Chai yang jernih dan tidak sentimental, Yue Ye tiba-tiba merasakan retakan pada kepercayaan dirinya yang ekstrim. Dia tiba-tiba merasa bahwa gadis yang berdiri di sisi Long Hao Chen dan membawa kerudung jauh lebih berbahaya darinya. Meskipun Long Hao Chen kuat dan sangat cerdas, dia masih bisa meyakinkannya. Tetapi Kair hanya berdiri di sana seperti pedang dingin dan tanpa ekspresi, yang mungkin menusuknya kapan saja. Yue Ye melirik Long Hao Chen, dan melihat tidak ada reaksi darinya, merasa sedih di dalam hati tentang hal itu, tapi masih mengikuti Kair. Kair membawanya ke tempat terdekat, kira-kira 20 langkah, sebelum berhenti dan berbalik, melihat Yue Ye secara langsung. Melihat bahwa Anda memiliki warisan darah manusia, kami bersikap lunak terhadap Anda, tetapi mencoba melakukan trik apapun tidak akan berguna, selain mengakhiri hidup Anda. Saat dia berkata demikian, tangan kiri Kair tiba-tiba bergerak, langsung menembaki dada Yue Ye. Yue Ye terkejut dan tanpa sadar mencoba untuk menghindari serangan ini, tapi Kair tiba-tiba menjadi ilusi, dan segera, Yue Ye merasa seolah-olah segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya menghilang, hanya membiarkan tempat untuk kehancuran yang tak ada habisnya. Kekuatan apa itu? Yue Ye merasa sangat khawatir, sejauh integral tulangnya terasa sedingin es, lingkungan berubah menjadi abu-abu. Selanjutnya, tangan sedingin es meninggalkan bekas di dadanya. Merasakan kehadiran yang tajam di dadanya, Yue Ye berteriak dengan sedih, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh. Setelah tiba dengan cepat, niat membunuh ini juga menghilang dengan cepat. Tepat setelah pemandangan abu-abu ini lenyap, Kair muncul sekali lagi di depannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Yue Ye merasa bosan saat dia melihat gadis berpakaian hitam itu, hanya bertanya-tanya apakah dia bisa menghindari pukulan itu sekarang di kondisi puncaknya. Jawabannya tidak pasti. Mungkin dia bisa memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak jauh, tetapi dalam jarak seperti itu, bahkan jika kekuatannya lebih besar, dia masih tidak bisa menghindari serangan ini. Benar-benar pembunuh yang kuat. Sebenarnya tidak heran jika dia berhasil melukai Golden Bearded Demon itu. Dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Long Hao Chen ini. Menatap dengan penuh perhatian dan merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri, Yue Ye menjadi pucat karena ketakutan, karena dia menemukan dengan syok bahwa semacam jarum benar-benar tertinggal di dekat hatinya. Itu adalah jarum penetrasi kecil, seluruhnya berwarna abu-abu, dan berkilau. Sedikit perpecahan tertinggal di depan hatinya. Ini jelas merupakan jarum kecil yang terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi. Di luar rasa dingin yang kadang-kadang datang, sepertinya tidak membahayakan tubuhnya. Tapi perasaan ini jelas hanya ada di permukaan. Bagaimana mungkin benda seperti itu yang diletakkan di hatinya benar-benar tidak berbahaya? Ekspresi Yue Ye menjadi lebih buruk. Dia hanya bisa dikatakan sangat cerdas. Setelah melihat melalui karakter baik hati Long Hao Chen, dia menyarankan Long Hao Chen untuk membatasi tubuhnya sendiri, dan merasa cukup beruntung untuk menghadapinya. Tapi sekarang, perasaan tidak beruntung ini jelas tidak ada lagi. Kair dengan acuh tak acuh menyatakan, izinkan saya memberi Anda nasihat. Jangan mencoba menghilangkan batasan yang saya tinggalkan di tubuh Anda. Akulah satu-satunya yang bisa menghapusnya di dunia ini. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin bisa menyingkirkannya, dan meminta dia untuk mencoba peruntungannya hanya akan meninggalkan mayat. Dari bagaimana Yue Ye mendengarnya, ini bukan ancaman, karena suara Kair sangat tenang, tapi hanya deskripsi dari fakta sebenarnya. Selain itu, dia cukup berpengetahuan dan berpengalaman, dan batasan semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kair berbalik dan maju, kembali ke sisi Long Hao Chen. Yue Ye berdiri dari tanah, menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, terengah-engah saat pandangannya diarahkan ke Kair dipenuhi dengan teror. Kair mengangguk ke Long Hao Chen,
memberitahunya beberapa kata, dan Long Hao Chen mengangguk sebagai tanggapan sebelum melihat Yue Ye, kami menerima proposal Anda. Tolong beri kami hal-hal ini yang bisa membantu kami sekarang. Aku akan mengampuni hidupmu dan Leng Xiao. Wajah Yue Ye pucat, lalu, bagaimana pembatasan ini bisa dihapus? Kair memberikan jawaban yang tenang, selama Anda bisa bertemu saya setahun sekali, dan saya tetap aman dan sehat, batasan ini tidak akan pernah keluar. Jika Anda ingin pembatasan ini dihapus seluruhnya, itu hanya mungkin setelah pemusnahan total kelompok iblis. Kamu, Yue Ye akhirnya pecah dalam kemarahan. Kair dengan dingin melirik, apakah Anda memenuhi syarat untuk memiliki keberatan? Yue Ye menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya. Dia tidak ingin mati, dan itu wajar saja. Di dunia ini, siapapun akan menghargai hidupnya sendiri. Saya mengerti. Saat dia mengatakan ini, cincin berwarna rubi di jari Yue Ye berkilau, dan satu demi satu dibebaskan darinya, dan dia menjelaskan kegunaannya untuk Long Hao Chen dan Kair. Semenit kemudian, Long Hao Chen menemukan kembali barang-barang yang Yue Ye berikan kepada mereka. Terima kasih banyak atas bantuannya. Jika suatu saat Anda merasa cenderung untuk bergabung dengan sisi kemanusiaan, saya percaya itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi kami. Jangan khawatir tentang batasan yang ditempatkan pada tubuh Anda. Jika suatu saat, Anda membiarkan kami melihat kesetiaan Anda terhadap kemanusiaan, kami akan menghapusnya untuk Anda. Tempat ini tidak aman, kamu harus pergi secepatnya. Yue Ye mengangguk dalam diam, melihat Long Hao Chen sebelum melihat Kair. Kecemerlangan di matanya naik dan turun, saat ekspresi tertekan dibentuk oleh alisnya, memberinya tampilan yang indah namun menyedihkan. Bisakah Anda membantu saya dalam beberapa masalah sebelum Anda pergi? Yue Ye memohon dengan suara rendah. Bab 233. Putri Yue Ye, 3. Melihatnya, Long Hao Chen merasa terguncang. Dia bagaimanapun juga masih memiliki sisi muda dan naif. Setelah Kair meninggalkan batasan seperti itu di tubuh Yue Ye, dia merasa menyesal jauh di dalam. Baginya, fakta bahwa Yue Ye sudah mengeluarkan begitu banyak hal setelah rentang waktu yang singkat adalah bukti ketulusannya, menunjukkan bahwa dia tidak dipenuhi dengan niat buruk. Saya mendengarkan, suara Long Hao Chen jelas terdengar jauh lebih lembut. Yue Ye berkata, tolong keluarkan bawahanku. Aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka. Mereka pasti telah menghapus ingatan ini akan menjadi pilihan teraman untukmu. Baiklah. Long Hao Chen memberikan persetujuannya tanpa ragu sedikit pun, mengarahkan jarinya ke arah gerbong. Segera, suara bantingan berulang terdengar dari dalam gerbong. Bawahan Yue Ye yang tersisa semuanya penyihir. Menghadapi prajurit jarak dekat yang begitu kejam, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersaing? Anggota dari dua pasukan pemburu iblis berjalan dalam barisan, datang ke sisi Long Hao Chen. Long Hao Chen memberi Yue Ye pandangan meminta maaf, kami masih memiliki jalan yang panjang, dan perlu meminjam beberapa dari surai tak tergoyahkanmu. 10 seharusnya cukup, sisanya diserahkan kepada Anda. Mohon tinggalkan tempat ini secepatnya juga, daerah ini masih dalam lingkup provinsi Narei. Ini bukan tempat yang aman. Oke, Yue Ye telah benar-benar berubah dari tampilan sebelumnya yang sangat cerdas, menjawab dengan patuh, seperti seorang pelayan yang melihat tuannya. Kair mengerutkan alisnya, dan untuk beberapa alasan, menemukan bahwa dia menemukan gadis ini semakin tidak disukai seiring berjalannya waktu. Dengan binar redup, mata Long Hao Chen menyala dengan tampilan ekspresi sedingin es, ayo, saatnya untuk berangkat. Setiap orang menerima manes yang tak tergoyahkan, dan selain Long Hao Chen, Li Xin dan Kair yang tidak membutuhkannya, semua orang memilih satu, dan menaikinya. Di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, mereka berlari dengan kecepatan penuh. Mengikuti sosok mereka yang pergi dengan matanya, tampilan Yue Ye berangsur-angsur berubah menjadi lebih dingin. Tanpa sadar meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, dia menyentuh titik lemah. Tidak peduli betapa buruknya dirimu, kamu masih memiliki titik lemah yang besar. Selama Long Hao Chen memintanya, Anda pasti akan menghilangkan pembatasan ini pada saya. Long Hao Chen, saya akan berhasil dalam tujuan saya tidak peduli apa. Pada titik ini, Yue Ye mengungkapkan ekspresi yang mulia dan bangga. Dia tidak berbohong kepada Long Hao Chen, dan benar-benar putri dari klan Iblis Bulan, dan tidak keberatan mendukung dua pasukan pemburu iblis Long Hao Chen. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena Long Hao Chen. Kecuali untuk membalas budi kepada penyelamatnya, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Meskipun Yue Ye memiliki darah manusia, membuatnya tidak dapat menggantikan Dewa Iblis Bulan. Sebagai pemegang gelar Bulan Baru, dalam klan Iblis Bulan, bakat bawaannya sangat tinggi, dan kebijaksanaannya melampaui para klannya sejauh ini. Bahkan Dewa Iblis Bulan sangat bergantung padanya di sisi ini, dan dia bisa dikatakan sebagai jenius terhebat dari klan Iblis Bulan. Dengan demikian, Yue Ye selalu dipenuhi dengan kebanggaan yang ekstrim sejak sangat muda.
Karena keunggulannya, banyak dewa iblis peringkat tinggi mengungkapkan keinginan untuk menghubungkan penerus mereka ke dewa iblis bulan melalui pernikahan, tetapi Yue Ye menolak semua proposal ini tanpa ragu-ragu. Ketika dia menolak mereka, dia hanya memiliki satu penjelasan untuk ini. Bahwa di antara teman-temannya, dia hanya akan mempertimbangkan seseorang yang kekuatan dan kecerdasannya melebihi miliknya sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai istrinya. Dengan kepastian, tidak ada orang di luar penerus Kaisar Iblis yang pernah berhasil mencapai kondisi ini. Tetapi Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkan dia terhubung dengan orang luar melalui pernikahan. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka, pria dari klan mereka hanya dapat menikahi gadis dari klan mereka sendiri. Yue Ye, yang berulang tahun ke-22 tahun ini, akhirnya bertemu seseorang yang menyenangkannya, seorang pria yang benar-benar meyakinkannya, dan meskipun rekannya adalah manusia, dia memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu tidak seperti dia jatuh cinta pada Long Hao Chen, melainkan karena dia membuat semangat kompetitif meningkat dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pria ini akan pantas mendapatkannya. Kata-kata Yue Ye sebelumnya datang dari bagian terdalam hatinya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis, dia juga tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Di salah satu dari kedua sisi, dia tidak merasakan keterikatan yang besar atau rasa jijik yang ekstrim. Apa yang dia ikuti adalah cita-cita yang hanya pantas dihormati oleh yang kuat. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulungan muncul di tangan Yue Ye. Dia tidak tergesa-gesa berjalan ke depan gerbong, membuka gulungan itu, dan dari sana, api yang kuat segera menyala. Secara sepintas, dia melempar gulungan itu ke dalam gerbong, sebelum menutup pintunya. Beberapa detik kemudian, ledakan keras terdengar dan gerbong berat ini melesat bersamaan. Tapi gerbong ini memang tahan lama, karena tidak meledak bahkan dalam keadaan seperti itu. Di kursi pengemudi, Leng Xiao dikirim terbang, dan Sura yang tak tergoyahkan berpikir untuk melarikan diri dengan panik total. Tetapi gerbong itu terlalu berat, dan tanpa teknik mengambang yang diluncurkan, bahkan jika mereka mau, mereka tidak dapat mulai berlari. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia dengan sangat pasti. Ekspresi Yue Ye tenang, seolah-olah dia sedang mengurus hal-hal yang tidak penting. Setelah dilempar, Leng Xiao kembali ke akal sehatnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Merangkak dari tanah, Leng Xiao memandang Yue Ye, dan tatapan terakhirnya sangat tulus. Sepasang mata ungu Yue Ye tampaknya dipenuhi dengan penyesalan yang intens, hanya menatapnya diam-diam, dan mata Leng Xiao perlahan-lahan menutup, masuk dalam tidur nyenyak. Itu benar, Yue Ye memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan, tapi sayangnya, kemampuan ini datang dengan konsumsi yang sangat besar, jadi dia tidak bisa menggunakannya pada banyak orang. Dia bisa membunuh bawahannya ini untuk membungkam mereka, tapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Leng Xiao. Setelah meninggalkan gerbong, Long Hao Chen dan kelompoknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terburu-buru dalam perjalanan mereka, dan saat fajar, mereka telah menempuh jarak hampir 100 km, dan memilih tempat terpencil untuk beristirahat. Jika sebelumnya, rekan-rekannya pasti akan mempertanyakan pilihan Long Hao Chen untuk mengampuni Yue Ye dan kelompoknya. Namun, kali ini, mereka sangat tenang, khususnya untuk 6 orang dari pasukan pemburu iblis keempat, yang tidak memiliki pertanyaan sama sekali. Itu bukan karena ketakutan, tetapi karena kepercayaan, karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap Long Hao Chen, dan sudah hampir bersedia mengikutinya secara membabi buta. Sejak dia meninggalkan Temple Alliance, Long Hao Chen tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuktikan kapasitasnya yang luar biasa sebagai komandan kepada semua orang. Kali ini, setiap orang membawa air dan persediaan makanan selama 3 bulan perjalanan, jadi akan ada masalah untuk makan dan minum sampai kenyang. Setelah mengisi kembali diri mereka sendiri, Long Hao Chen tidak memimpin mereka untuk segera pergi, tetapi membuka peta sambil mengeluarkan barang-barang yang dia terima dari Yue Ye. Tolong ganti pakaian kalian, semuanya, dan gunakan yang ini. Ini adalah kristal tipis, beriak dengan fluktuasi magis, yang Long Hao Chen tunjukkan penggunaannya. Beberapa waktu kemudian, ke-13 dari mereka benar-benar berubah penampilan, karena pakaian ini. Semuanya dibalut gaun ungu, hampir sama. Gaun ini terlalu panjang, dan bengkok. Dengan koreksi yang dilakukan dari beberapa gadis di grup, akhirnya cocok dengan mereka. Pada saat yang sama, warna mata mereka berubah, dan semua orang tampak memiliki pupil ungu. Di bagian belakang gaun ungu muncul desain bulan yang bengkok. Irisan transparan tipis dan rumit itu persis sama dengan mata magis yang dipakai Leng Xiao dan Yue Ye sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yue Ye memberi kelompok berwarna ungu pada kelompok Long Hao Chen. Dengan seluruh perubahan pakaian ditambah perubahan warna mata mereka, kelompok Long Hao Chen benar-benar mengambil penampilan anggota klan bulan. Tentu saja, itu tidak akan cukup jika itu hanya tentang penampilan luar mereka.
jadi semua orang juga memiliki lencana yang membenarkan garis keturunan mereka ke klan setan bulan. Meskipun lambang ini bukan peralatan magis, itu membawa aura milik garis keturunan klan bulan, dan tidak mudah dibuat. Saat membawanya, kelompok Long Hao Chen secara alami melepaskan aura dingin, menawan, dan bermartabat dari iblis tingkat tinggi. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita benar-benar terang-terangan memasuki kota iblis, seperti yang dikatakan Yue Ye? Sima Xian bertanya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak, bagaimanapun juga kita bukanlah iblis. Meskipun ini cukup untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya, bagaimanapun juga kita benar-benar berbeda dari iblis, baik dalam hal kebiasaan hidup atau spesifikasi fisik. Jika kita memasuki kota iblis, sejumlah besar iblis peringkat tinggi pasti akan menarik perhatian, dan mungkin akan terungkap. Selain itu, karena kita seharusnya menjadi iblis tingkat tinggi, kita tidak seharusnya menunggangi binatang ajaib rendah seperti Surai yang tak tergoyahkan ini. Kita harus meninggalkan binatang ajaib ini sebelum kita memasuki kota. Untuk alasan ini, saya sebelumnya memeriksa rute kami, dan karena persediaan kami mencukupi, saya memutuskan bahwa kami harus tetap berpegang pada rencana awal kami dan bergegas ke Desolate Hissing Cavern untuk menyelesaikan misi kami secepat mungkin. Long Hao Chen tidak diragukan lagi sangat bijaksana, dan tidak sepenuhnya mempercayai Yue Ye sama sekali. Semua orang mengangguk berturut-turut menyatakan persetujuan mereka. Long Hao Chen menyatakan kepada rekan satu timnya dari skuad perburuan iblis ke-21, mari kita berkonsultasi nanti sebelum membagikan poin kontribusi. Meskipun mereka adil, mereka tidak akan menjadi tidak fleksibel dan tidak mengusulkan pembagian poin kontribusi yang adil kepada pasukan Demon Hun Squad kelas 4. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan ada antara dua pasukan pemburu iblis dan kontribusi mereka kepada seluruh kelompok tidak sama. Long Hao Chen juga ingin mempertimbangkan pendapat rekan satu timnya sendiri. Rekan satu timnya secara alami tidak keberatan dengan saran ini. Memang, setelah memasuki wilayah iblis, mereka segera menemui beberapa masalah besar, tetapi poin kontribusi mereka sama banyaknya. Di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4, sejumlah besar poin kontribusi telah dikumpulkan, karena setiap iblis bersek memberikan 4 poin kontribusi dan iblis burung memberi 6. Jenis iblis lainnya juga memberi lebih banyak daripada iblis berbilah ganda. Penghasilan di sisi Long Hao Chen bahkan lebih besar. The Scarlet Blooded bersek demon mati di tangan Long Hao Chen, sedangkan Golden Beardy demon mati di tangan Kair, dan nilai iblis yang berevolusi ini sudah melebihi 1000. Itu sudah cukup bagi kelompok Long Hao Chen untuk memiliki banyak poin. Lebih penting lagi, Long Hao Chen baru saja membunuh sejumlah besar Grand Beardy Demons, yang mayatnya seluruhnya telah ditemukan oleh Lin Xin. Nilai-nilai mayat selain kristal magis cukup besar, sejauh yang paling bahagia dari seluruh tim adalah Lin Xin. Dengan jumlah bahan sebanyak itu, saya akan bisa membuat pil yang cukup banyak. Pil Lin Xin tidak hanya bisa dijual dimanapun. Bahkan di pusat transaksi pasukan pemburu iblis, banyak yang bersedia membelinya. Bab 234. Kavaleri Iblis Agung. Bisa dikatakan pendapatan pertempuran sebelumnya sudah melampaui total keuntungan yang mereka hasilkan selama 3 bulan sebelumnya. Tapi tentu saja, ini setelah menghilangkan keuntungan dari kompor spiritual elemen cahaya. Waktu istirahat singkat, dan di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menuju keluar dari Provinsi Narei. Nasib buruk tidak menemani mereka selamanya, dan dengan memanfaatkan peta itu, mereka melewati daerah terpencil sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, saat sinar matahari mulai menyinari langit, mereka akhirnya berhasil keluar dari Provinsi Narei. Dan saat ini, Long Hao Chen akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Pertempuran seperti itu menyebabkan konsumsi yang sangat besar pada Long Hao Chen, yang bisa dikatakan benar-benar kelelahan baik secara mental maupun fisik. Adapun luka yang tersisa di tubuhnya, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan pengorbanan, selain penggunaan energi spiritualnya yang berlebihan. Selama periode perjalanan terburu-buru yang berkelanjutan ini, bersama dengan beban yang dia miliki dari mengambil tanggung jawab untuk memimpin seluruh tim, penyembuhan Luxi hanya bisa mengobati gejala tetapi bukan akar penyebabnya, dan ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, Long Hao Chen akhirnya jatuh di pelukan Kair. Selama periode Long Hao Chen tidak sadarkan diri, kedua pasukan pemburu iblis berdiskusi secara mendalam sebelum memutuskan untuk menetap di sini untuk beristirahat. Mereka berada di perbukitan terpencil. Sejak sebagian besar wilayah Seng Mo Dalu diduduki oleh iblis, tanah yang tidak subur menjadi semakin banyak, dan tanpa tenaga manusia untuk membajaknya, gulma muncul di mana-mana dari tanah subur yang asli. Di zona perbukitan, mereka menemukan area yang tidak terlalu mencolok untuk ditinggali untuk sementara waktu. Untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka sebagai manusia, mereka tidak berani mendirikan tenda, dan hanya berdiam diri di tempat yang agak sulit dilihat di dataran tinggi.
Mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua yang dapat menampung semua orang untuk beristirahat dan mengatur kembali dengan tenang. Alasan keputusan untuk tinggal di sini dan istirahat sederhana. Mereka mencapai konsensus bahwa tim membutuhkan Long Hao Chen untuk membimbing mereka, bahwa tanpa dia, seluruh tim tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan yang cukup. Bergegas dengan tidak sabar hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan, dan dengan demikian, akan lebih baik untuk beristirahat, membiarkan semua orang pulih saat berkultivasi untuk mengubah gairah potensi mereka dari pertempuran masa lalu menjadi kekuatan. Waktu istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh. Di bukit-bukit terpencil ini mereka memilih untuk menetap. Datarannya, yang seluruhnya dipenuhi rumput dan semak belukar, sangat cocok untuk memberi makan surai setrika. Sebenarnya, luka dan cerukan yang dibawa ke tubuh Long Hao Chen dengan menggunakan pengorbanan pulih setelah 1 hari, tetapi dia masih memutuskan untuk tinggal selama 2 hari lagi. Untuk setiap panggilan yang ada, momen setelah pertempuran besar juga merupakan kesempatan paling ideal untuk berkuasa. Tujuan mereka tidak hanya untuk menyelesaikan misi perburuan iblis mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan pribadi mereka sebanyak mungkin. Mereka tidak perlu terburu-buru. Setelah energi spiritual internalnya menerobos ranah 3000-an, Long Hao Chen menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan jelas. Itu tidak hanya terkait dengan kehadiran Light Elemental Fire Yating, tapi persepsinya sendiri tentang esensi cahaya yang terkandung di dunia luar juga meningkat pesat. Secara khusus, Long Hao Chen menemukan bahwa 3 hari setelah pertempuran ini, energi spiritual internalnya sendiri telah meningkat dengan total lebih dari 100. Faktanya, dia mencapai ranah energi spiritual yang benar-benar cair, yang menyebabkan peningkatan yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dalam kecepatannya yang semakin meningkat. Tetapi pada hari keempat, kecepatan kemajuannya jelas melambat, tanda bahwa efek dari potensi yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya menghilang secara bertahap. Tetapi setelah memperhatikan dengan cermat, Long Hao Chen memperhatikan bahwa jika dia mengerahkan semua energinya dalam kultivasi, energi spiritual internalnya akan meningkat setidaknya 20 unit setiap hari. 20, ini adalah angka yang menakutkan. Menurut kecepatan kultivasi ini, setelah paling lama 2 bulan, dia akan mencapai ranah langkah ke-6. Satria Radiant. Tentu saja, Long Hao Chen tidak memberitahu yang lain tentang perubahan ini, karena dia tidak ingin meningkatkan harapan mereka secara tidak sengaja. Tapi dia diam-diam mengambil keputusan bahwa setelah menyelesaikan misi ini dan kembali ke kota suci, dia akan berlatih di balik pintu tertutup, berusaha untuk mencapai level Radiant Knight. Jika dia benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-6, mereka akan dapat membidik misi yang lebih menantang. Surai yang tak tergoyahkan berangkat lagi, menuju ke kedalaman wilayah iblis. Meskipun mereka hanya perlu menempuh jarak 2000 km dari Temple Alliance ke tujuan mereka saat ini, dalam praktiknya, mereka tidak mungkin mengambil garis lurus terus-menerus. Setelah tidak kurang dari 7 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai Provinsi Iblis Pusat, dan semakin dekat ke tujuan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan mereka pada akhirnya. Ini karena semakin dekat mereka ke Provinsi Tengah, semakin banyak iblis yang akan mereka temui, dan mereka bahkan sesekali bertemu manusia. Namun, manusia ini hampir semuanya bekerja di pertanian. Pakaian milik klan bulan memiliki kegunaan yang sangat besar, terlepas dari suku iblis mana yang mereka temui, semua iblis ini akan dengan cepat menghindari kelompok mereka. Sayangnya, setelah melihat penampilan pertama dari iblis lain, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Iron Mane yang akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan, malah berjalan kaki. Long Hao Chen mengirimkan perintah, bahwa tanpa otorisasinya, tidak ada yang bisa bertindak melawan iblis. Membunuh iblis akan meningkatkan jumlah poin kontribusi mereka, tetapi juga akan meningkatkan risiko terkena. Memeriksa peta dan dengan cermat mengamati medan, Long Hao Chen bahkan kadang-kadang menggunakan mata iblis Han Yu, untuk terbang di ketinggian untuk pengintaian atau meminta bantuan Unicorn Mawar Lee Sin untuk membawanya ke udara. Tetapi alasan mengapa dia tidak hanya meminta bantuan Lee Sin secara alami bahwa Rose Unicorn terlalu menarik perhatian. Mereka tidak bisa bertanya pada iblis lain, dan hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri dan peta mereka untuk menentukan lokasi, tapi tidak diragukan lagi ini adalah tugas yang sulit. Setelah 10 hari perjalanan yang sangat hati-hati, mereka bisa dikatakan lebih lelah daripada setelah pertempuran sebelumnya. Kalau tidak salah rute sebelumnya, setelah melintasi gunung ini, kita harus sampai di tempat tujuan. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Bahkan dengan kultivasinya sebagai ksatria bumi, dia merasa sangat lelah. Lee Sin melambaikan tangannya dengan kekuatan, jadi kita akhirnya akan tiba? Itu hebat. Selama kami dapat menyelesaikan eksplorasi gua, misi kami akan dianggap berhasil. Lin Sin berkata sebagai reaksi, tidak ada waktu untuk kalah. Bagaimana kalau mencapai gua Desolate Hissing sebelum beristirahat? Kami akan melewati rintangan ini dengan semburan energi.
Long Hao Chen menjawab setelah merenung sebentar, jika tidak ada yang bermasalah dengan itu, mari kita mulai mendaki gunung. Saat mereka bersiap untuk memulai operasi ini, sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka. Semua orang segera berhenti di jalur mereka karena mereka tidak percaya bahwa mereka mungkin akan bertemu pasukan sahabat begitu jauh di wilayah iblis. Ini adalah kavaleri, yang penampilannya mengejutkan semua orang. Masing-masing dari prajurit ini adalah iblis agung dari klan iblis yang dapat dianggap sebagai eksistensi sentral bagi semua iblis. Mereka bukan yang paling banyak, juga bukan klan yang paling kuat, tetapi mereka memiliki populasi yang paling seimbang. Dalam hal kuantitas, klan iblis hanya berada di urutan kedua setelah iblis berbilah ganda, tetapi klan iblis tidak hanya terbentuk dari iblis kecil hanya mampu berfungsi sebagai umpan meriam. Mereka tersebar dari peringkat iblis kecil ke peringkat Raja Iblis, dan Raja Klan Iblis, peringkat keempat dari 72 Dewa Iblis, Dewa Kematian Samigina. Untuk alasan ini, meskipun klan iblis sangat banyak, tingkat kekuatan mereka sangat berbeda, dari iblis kecil terlemah hingga Dewa Iblis keempat. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga cukup besar, nomor 2 setelah suku Naga Iblis. Klan dari dua Dewa Iblis lain di atasnya dalam peringkat jauh lebih rendah dari klan iblis. The Dead Lord Saminaga, yang dikenal kerabatnya sebagai Demon Ruler, adalah satu-satunya yang didengarkan oleh semua anggota klannya. Karakter terbesar Vien Clan terletak pada kemampuannya untuk berevolusi. Itu hanyalah ras iblis paling ahli dalam berevolusi. Bahkan iblis kecil terlemah memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Iblis dengan keberuntungan yang cukup. Korps iblis di depan mereka terdiri dari iblis besar langkah keempat, berjumlah 50. Tunggangan mereka adalah kuda iblis mimpi buruk. Kuda iblis mimpi buruk seluruhnya hitam pekat, tubuh mereka ditutupi garis-garis merah tua dan seperti iblis, mereka memiliki sepasang tanduk di kepala mereka, memberi mereka penampilan binatang berkaki empat yang mengerikan. Kuda iblis mimpi buruk ini, sama seperti tuannya, pada langkah keempat. Kabarnya, kuda iblis mimpi buruk yang paling kuat bisa mencapai langkah ke-9, menjadi raja mimpi buruk yang tangguh. Anggota dari dua pasukan pemburu iblis melihat pada saat yang sama di Long Hao Chen. Dalam pertarungan 12 melawan 50, mengingat bahwa 50 iblis ditemani oleh 50 tunggangan, mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang. Belum lagi fakta bahwa mereka sudah menembus jauh ke dalam provinsi pusat iblis, di mana membiarkan satu musuh pergi akan mengakibatkan komplikasi besar. Long Hao Chen melakukan isyarat tangan, mengisyaratkan rekan satu timnya untuk tetap tenang. Berjalan ke depan, kedua tangan di belakang punggungnya, dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya, dengan cepat mendekati kavaleri iblis. Tim Grand Fiends dengan cepat mendekat. Mereka dipimpin oleh iblis yang sangat tinggi, yang kuda iblis mimpi buruknya juga tampak jauh lebih mengesankan daripada yang lain. Dengan kilatan api, kuda iblis mimpi buruk tiba pada jarak 20 meter dari Long Hao Chen sebelum berhenti. Kemudian, Grand Fien yang menungganginya turun darinya dan berjalan menuju arah Long Hao Chen. Grand Fien Commander ini memiliki sepasang tanduk berbentuk spiral, sayap seperti kelelawar, memiliki tubuh yang mengesankan dan cakar yang sangat besar, penampilan yang tampak garang. Tubuhnya membawa bau amis yang kuat, mengeluarkan uap hijau tipis. Di klan iblis, iblis agung termasuk dalam faksi dengan kekuatan absolut, dan ahli dalam pertempuran jarak dekat, takut akan sihir, terutama sihir tipe api. Fakta ia mampu menumbuhkan sayap membuktikan bahwa Grand Fien ini sudah memiliki budidaya pada tingkat langkah ke-6, memiliki kemampuan terbang. Pada level ini, dia bisa disebut sebagai komandan iblis. Cukup, berdiri di sana. Jangan lebih dekat dengan tubuh kotormu. Long Hao Chen memerintahkan dengan dingin. Melawan ekspektasi, iblis itu benar-benar mendengarkan dan berhenti, tetapi berteriak sebagai jawaban, bahkan jika kamu adalah bangsawan klan bulan, kamu tidak memiliki hak untuk menghinaku, komandan iblis. Beri aku namamu, Iblis Bulan. Semua iblis tingkat tinggi dapat berbicara dalam bahasa manusia, dan di antara mereka, iblis klan bulan adalah yang paling menyukainya. Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen berbicara dengan cara alami kepada Grand Fien ini. Tapi sebagai perbandingan, lidah manusia Grand Fien jelas jauh lebih kasar dan gemetar. Long Hao Chen mendengus dingin, dan dia dengan gesit melemparkan lencana ke Grand Fien ini. Fien Commander buru-buru menangkapnya di telapak tangannya yang lebar. Kemudian, mata hijau gelapnya menyusut dengan keras, dan lambang di tangannya hampir jatuh. Tiba-tiba melangkah maju, dia tiba-tiba berlutut di depan Long Hao Chen. Viskon klan bulan yang terhormat, saya meminta maaf atas perilaku impulsif saya sebelumnya. Komandan iblis ini segera menjadi jauh lebih halus. Dia masih membawa lencana ini di tangannya, tetapi tidak berani mendekat. Dengan cahaya putih, lambang kembali di tangan Long Hao Chen, tepatnya dari kekuatan menarik Saint Spiritual Stove.
Kompor Sein spiritual menggunakan energi tertentu, dan tidak benar-benar memiliki sifat cahaya, jadi Long Hao Chen tidak takut ketahuan karenanya. Yang paling penting adalah tidak membiarkan lawan mendekat. Bagaimanapun, mereka adalah manusia, dan dengan demikian, mereka akan dengan mudah ditemukan oleh iblis dengan indera penciuman yang baik seperti iblis jika dia tidak memiliki lambang pelindung ini. Berdiri, orang bau, katakan padaku, kemana tujuanmu? Kata Long Hao Chen dengan ekspresi mendominasi, menyesuaikan penampilan tampannya sambil memberikan kesan anak manja. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia melakukan perilaku seperti itu, yang terlihat jelas tidak wajar dan goyah darinya. Vien Commander dengan hormat menyatakan, Viscount klan bulan terhormat, kami adalah bala bantuan yang dikirim untuk eksplorasi Desolate Hissing Cavern oleh klan kami. The Desolate Hissing Cavern? Long Hao Chen sangat terkejut, tempat macam apa itu? Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Vien Commander menjawab, ini adalah gua yang ditemukan klan Vien kita. Grand Vien Sovereign Samigina sudah melaporkan keberadaannya kepada penguasa tertinggi kami, Kaisar Dewa Iblis. Menurut pengamatan klan Vien kami, tampaknya gua mendesis Desolate ini adalah tempat yang cukup jarang. Beberapa pasukan kami sedang menjelajahinya, saat kami menerima sinyal yang membutuhkan bantuan dan ditetapkan sebagai bala bantuan. Meskipun dia jelas merasa takut dengan status Long Hao Chen, dia menghindari mendekati subjek Desolate Hissing Cavern, menekankan fakta bahwa Demon God Emperor sudah mengetahui situasi gua ini. Long Hao Chen mendengus dingin, jika aku tidak salah menebak, Desolate Hissing Cavern yang kamu bicarakan ini seharusnya berada di sisi lain bukit kan? Perubahan besar muncul pada ekspresi wajah Vien Commander, tanpa sadar bertanya sebagai reaksi, kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Long Hao Chen menjawab dengan bangga, di dunia ini, menurutmu apakah ada orang yang melebihi klan bulanku dalam hal kebijaksanaan? Tenanglah, gua kecil seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian klan kita. Anda dapat mencapai peran Anda sebagai bala bantuan. Enyah. Di saat yang sama kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melakukan gerakan cepat dengan tangan kanan di punggungnya, diarahkan ke rekan satu timnya. Tempat ini berada di bawah pegunungan, di lokasi yang datar. Sebelum pasukan iblis besar ini muncul, dapat dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana. Seolah memohon pengampunan, Grand Vien Commander membungkuk ke Long Hao Chen sekali lagi, sebelum kembali duduk di punggung Nigma Horse-nya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kavaleri 50 iblis besar maju, ke lokasi yang relatif datar. Mempertimbangkan kemampuan Nigma Horses, mereka bisa melewatinya dengan cukup mudah. Karena mereka menuju ke arah yang sama, mereka melakukan perjalanan bersama dengan kelompok Long Hao Chen. Tepat ketika sepertiga dari Grand Vien Cavalry melewatinya, Long Hao Chen tiba-tiba berteriak, mulai. Sosok besar muncul di depannya. Segera, selusin kilatan muncul di anggota dua pasukan pemburu iblis, dan dua balok yang terbentuk dari energi mengerikan meledak. Sikap Long Hao Chen sebelumnya memiliki dua arti. Mempersiapkan pertempuran dan tidak membiarkan siapapun hidup. Bab 235. Bunuh Iblis. Mulailah, Long Hao Chen tiba-tiba berteriak dari tanah yang sebelumnya tidak bersuara. Sosok besar Haoi muncul dalam sekejap, dan Essence of Disorder segera meledak. Dengan menyerap kekuatan yang dilepaskan di sekelilingnya, dia membuatnya sehingga sekutunya tidak terpengaruh. Pada saat Grand Vien Cavalry ini muncul, Long Hao Chen sudah membuat persiapannya untuk pertempuran. Setelah pertempuran terakhir dengan kelompok pedagang Yueye, Haoi memberitahu Long Hao Chen bahwa karena evolusinya, Essence of Disorder sekarang akan mengkonsumsi sekitar 80% energi spiritualnya, alih-alih menghabiskannya sekaligus. Ketika kelompok Long Hao Chen memasuki wilayah iblis, tidak punya pilihan selain meninggalkan manes yang tak tergoyahkan, Haoi memilih untuk hidup sendiri. Bagaimanapun, dia akan terlalu menonjol dengan tetap berada di sisi Long Hao Chen. Selain itu, dengan adanya hubungan instan antara mereka berdua seperti kontrak darah mereka, Long Hao Chen tidak khawatir tentang keselamatannya. Saat dia melihat Grand Vien Cavalry, Long Hao Chen meminta Haoi mulai mempersiapkan Essence of Disorder-nya. Pada saat itu, dia masih tidak yakin apakah akan melawan Grand Viens ini atau tidak, tetapi ingin bersiap untuk berjaga-jaga. Konsumsi di Haoi memang luar biasa, tetapi setelah mengonsumsi energi spiritual, paling lama 1 atau 2 jam dibutuhkan untuk memulihkannya kembali. Tapi jika pertempuran benar-benar dimulai, efek dari Essence of Disorder akan sangat hebat. Saat itu, jika bukan karena bantuan Hao, pada saat selusin Grand Beardy Demons muncul, Long Hao Chen dan Leng Xiao tidak akan berhasil melawan mereka. Meskipun demikian, membuat mantra langsung muncul saat dipanggil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Sebuah kontrak darah dapat dipanggil dengan pemanggilan instan, tetapi pada saat yang sama, Haoi dapat mempertahankan sihirnya sendiri tanpa menghentikannya saat dia dipanggil karena tubuh istimewanya.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berhasil dicapai oleh arai pemanggil penyihir sebelumnya. 3 sinar cahaya dari Essence of Disorder menyebar, memanjang dalam diameter 50 meter di sekitar dan membungkus kavaleri Grand Vien yang terdiri dari 50 orang di dalamnya. Dapat segera terlihat bahwa terlepas dari apakah itu iblis besar atau kuda iblis mimpi buruk mereka, kabut hitam pekat dipancarkan dari semua tubuh mereka. Dengan suara teriakan, kavaleri segera turun ke dalam kekacauan. Grand Viens terutama menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertempur, tetapi sebagian besar dari iblis yang tangguh ini mampu bertindak dalam koordinasi, seolah-olah mereka adalah satu entitas. Sama seperti kasus klan bulan, untuk klan naga iblis, kasus klan iblis. Energi iblis manapun akan mengandung energi spiritual tipe kegelapan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kegelapan di udara dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka dengan mencernanya, secara bertahap mencapai keadaan evolusi. Jadi, di saat pertempuran, serangan Grand Viens manapun akan dilengkapi dengan atribut kegelapan, diisi dengan kekuatan ekstrim. Tapi dengan cara yang sama, tubuh mereka akan memiliki sifat tipe kegelapan. Bahkan pejuang kegelapan murni akan menderita pengaruh kekerasan dari Essence of Disorder, apalagi Grand Vien ini yang awalnya dari atribut kegelapan. Kabut hitam tiba-tiba muncul, menampakkan pemandangan esensi kegelapan di dalam diri mereka bertiga. Tidak hanya itu, Essence of Disorder membentuk awan magis yang mengumpulkan bagian terkuat dari semua sihir menjadi awan ajaib. Semua jenis esensi sihir memperkuat Essence of Disorder ini. Semakin besar gangguan unsurnya, semakin kuat efek sihirnya. Ketiga elemen yang dilepaskan Haoi berisi sebagian dari elemen cahaya, yang efeknya jauh lebih besar daripada api atau air terhadap kegelapan. Dalam kabut gelap yang langsung dilepaskan oleh iblis, serangkaian ledakan bergema. Setidaknya sepertiga dari Grand Viens jatuh dari punggung kuda mereka, dan meskipun kekuatan pertahanan Nigma Devil Horses ini hebat, retakan dapat terlihat muncul di punggung mereka, dan darinya, darah hitam pekat disemprotkan ke sekeliling. Haoi secara alami bukan satu-satunya yang bertindak. Begitu mereka melihat sinyal Long Hao Chen, anggota lain dari regu pemburu iblis segera membuat persiapan pertempuran mereka. Essence of Disorder instan meledak, Kair menghilang dari belakang punggung Long Hao Chen, dan serangan yang lain meletus dari segala arah. Mereka harus menyelesaikan ini secepat mungkin, yang berarti melakukan semua hal dari awal. Ini adalah provinsi tengah wilayah iblis, yang menyiratkan bahwa mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan iblis, dan harus menangani pertempuran ini tanpa membuang waktu sedetik pun. Perisai jiwa ilahi raksasa di tangan Wang Yuan membawa cahaya keperakan. Di atasnya, 3 permata telah dimasukkan dengan kuat. Perisai bergulir membelah ruang angkasa. Semua iblis besar dari kavaleri ini dilengkapi dengan tombak, dan di bawah serangan Essence of Disorder, mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan dengan tombak mereka. Dalam keadaan perjuangan yang panik, kuda iblis mimpi buruk yang mereka tunggangi sama sekali tidak membantu. Ledakan berulang berdering, saat 5 dari Grand Vien dari kavaleri yang tidak jatuh ke tanah karena Essence of Disorder dihancurkan satu demi satu oleh serangan Space Splitting Revolving Shield. Bahkan Long Hao Chen tidak berani untuk bertemu langsung dengan kekuatan luar biasa perisai jiwa ilahi ini. Apalagi iblis besar ini dari langkah keempat bahwa kekuatan fisik Wang Yuan itu sendiri sudah cukup untuk dihancurkan sampai mati. 5 mayat dikirim terbang, jatuh ke tanah seperti debu. Sima Xian juga merawat 5 Grand Viens lainnya. Di tangannya, 5 peluru cahaya seukuran kepala manusia telah ditembakkan, membawa esensi cahaya yang luar biasa, membombardir peti 5 Grand Viens dengan ganas. Arai peluru suci, ini adalah salah satu keterampilan baru yang dipelajari Sima Xian. Kali ini, dia akhirnya memiliki sedikit kemiripan dengan pendeta biasa. Faktanya, meskipun dia adalah seorang pendeta yang menggunakan kekuatan brutal, konsentrasi tubuhnya dalam esensi cahaya bahkan lebih besar dari Luxi. Seseorang tidak boleh lupa bahwa setelah menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen, energi spiritual bawaan pendeta botak ini telah menembus alam menakutkan tahun 80-an. Saat digunakan sepenuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari serangan cahayanya. Kekuatan ofensif dari Secret Bullet Arai sangat bagus, karena mengandung hampir sepertiga dari energi spiritual Sima Xian. Cahaya menahan kegelapan secara alami, apalagi iblis besar yang kekuatan kegelapannya telah dilucuti sebelumnya. Dengan hanya lapisan pelindung kegelapan terakhir yang menutupi tubuh mereka yang terkorosi, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan dahsyat dari peluru suci ini? Meskipun tidak memiliki teror yang sama dengan Wang Yuan yang langsung memenggal kepala mereka, 5 Grand Viens masih dikirim terbang dari kuda mereka, menderita kerusakan serius. Blue Rain, Hibiscus of Light dan Pedang Roh Kudus muncul di tangan Long Hao Chen pada saat yang sama saat dia mengisi dengan kecepatan penuh. Tepi putih murni, muatan berduri, dorongan petir, arai pertempuran surgawi, serangan matahari bersinar, ledakan lintas ledakan instan, duri cahaya.
Berbagai kemampuan Retribution Knight ini dilepaskan secara alami dan berturut-turut dari tangan Long Hao Chen, dan kekuatan mengerikan dari energi spiritual cair yang dijiwai dalam pedang beratnya mewarnai mereka dengan emas. Setiap serangan yang dia luncurkan setidaknya akan meninggalkan mayat Grand Vien atau kuda iblis mimpi buruk. Light Elemental Fiery Yating melayang di punggung Long Hao Chen, melantunkan tanpa gangguan, dan mantra elemental ringan diluncurkan satu demi satu di Long Hao Chen. Setelah Yating menjadi kompor spiritual Long Hao Chen, mereka dapat dikatakan telah mencapai tingkat koordinasi yang sempurna. Dengan bantuan dari fisiknya sebagai Scion of Light, Yating telah menyelesaikan dua evolusi. Meskipun konsumsinya setelah pertempuran sebelumnya di atas karavan sangat bagus, dia sudah pulih ke puncaknya hanya dalam 2 hari. Bersama dengan Long Hao Chen, kesesuaiannya dengan elemen cahaya tumbuh beberapa kali lipat. Dengan dia di sisinya, Long Hao Chen yang awalnya beberapa kali lipat lebih cepat dari orang biasa untuk memulihkan energi spiritual internalnya, sekarang dapat melakukan hal yang sama dengan lapisan api suci yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat mereka mulai menyerang, di tengah formasi Grand Vien ini, 13 pemuda meletus dengan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, dan hanya beberapa detik kemudian, kavaleri Grand Vien sudah diserang ketakutan. Termasuk Vien Commander, hanya 7 atau 8 Grand Viens yang menderita serangan Essence of Disorder, nyaris tidak berhasil keluar dari ruang lingkup sihir. Kair, setelah Long Hao Chen menebang 2 kuda mimpi buruk, Long Hao Chen berteriak keras. Adegan fantastis terjadi. 3 meter di atas tanah, siluet hitam tiba-tiba muncul tanpa dasar, dan segera, cahaya putih meletus dari dada Long Hao Chen. Sementara itu, Little Green meluncurkan mantra floating padanya, dan dengan bantuan pool yang bersinar putih, Long Hao Chen terbang seperti sambaran petir ke arah Kair. Musuh yang tersisa yang masih dalam lingkup efek Essence of Disorder sudah tidak ada masalah, karena 2 pasukan pemburu iblis sudah cukup untuk menangani mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan komandan iblis pergi. Kemampuan tarik kompor spiritual Sein menghasilkan kecocokan yang sempurna dengan pemahaman diam-diam yang ada di antara keduanya. Ketika Vien Commander menyadari ada yang salah, dia sudah mengalami luka berat dari Essence of Disorder. Terlepas dari ras mereka, ketika menderita serangan mendadak seperti itu, hal pertama yang akan dilakukan iblis manapun adalah mencoba menyelamatkan hidupnya, sebelum mencari penjelasan. Jadi, setelah kuda mimpi buruknya membawanya keluar dari lingkup Essence of Disorder, Komandan Iblis segera berbalik untuk melihat situasinya, sementara Iblis Agung yang bergegas keluar bersamanya melakukan gerakan yang sama. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan kacau, pemandangan putus asa dari pembantaian Grand Vien Cavalry mereka. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen dan Kair sudah menyusul mereka. Setelah menyusul Kair, Long Hao Chen segera memegangi tubuhnya yang lembut dan lembut di pelukannya, tiba-tiba berputar di udara dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sosok hitamnya terbang di udara seperti meteorit hitam menuju ke Vien Commander. Dengan bantuan efek teknik mengambang, Long Hao Chen tidak berhenti di situ dan sekali lagi menggunakan kemampuan menarik dari kompor spiritual Sein-nya, mengikuti Kair yang dilempar untuk mengejar Komandan Iblis. Segudang cahaya putih meledak dari tubuhnya, dan 2 Grand Viens serta tunggangan mereka berubah menjadi sia-sia. Mereka masih di langkah keempat, dan perbedaan yang mereka miliki antara iblis berbila ganda hijau tua tidak dapat diabaikan. Spesialisasi Vien Cavalry adalah serangan intens dan bukan pertahanan intens. Meskipun mereka memiliki tubuh yang kuat dan tahan lama, ada banyak iblis yang lebih mahir menggunakan karapas mereka untuk pertahanan daripada mereka. Detik berikutnya, Long Hao Chen juga tiba, mengayunkan 2 pedangnya yang berat dan memegangnya dengan sepasang Shining Solar Strikes yang menyerang Vien Commander pada saat yang sama. Vien Commander bisa dikatakan ketakutan sekaligus ketakutan pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia bahkan lebih bodoh, ketika melihat energi spiritual keemasan seperti matahari meledak dari tubuh Long Hao Chen, dia menebak bahwa dia pada dasarnya bukan iblis. Membawa tombak di tangannya, dia memblokir 2 pedang Long Hao Chen dengan ledakan keras, tetapi kuda mimpi buruk di bawahnya jatuh beberapa langkah ke belakang. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 236. Membunuh Setan, 2. Di Sengmo Dalu, pembangkit tenaga listrik yang menantang dengan peringkat yang lebih tinggi adalah prestasi yang sangat menantang, karena ada kesenjangan kualitatif di antara setiap langkah. Namun, ini bukan pertama kalinya Long Hao Chen menantang lawan dari langkah yang lebih tinggi, dan dia memiliki banyak aset yang tidak dimiliki orang biasa. Dalam keadaan normal, mengalahkan kavaleri ini bukanlah hal yang mudah. Tanpa bantuan Hao, mereka pasti akan mengalami pertempuran yang sulit, dan bahkan jika mereka menang, itu akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Vien Commander baru saja menderita efek serangan dari Essence of Disorder.
Dia berada di langkah ke-6 dalam kultivasi, tetapi masih jauh dari puncak langkah ke-6. Karena itu, dia harus menanggung efek mantra, dan kekuatan elemen di tubuhnya sangat terkuras olehnya, karena tubuhnya mengalami kerusakan serius. Menantangnya bisa dilakukan hanya karena dia sudah sangat lemah. Lebih penting lagi, Long Hao Chen sekarang bertindak sebagai ksatria retribusi, ahli dalam serangan meledak instan. Serangan balik yang kuat menyebabkan Long Hao Chen dikirim terbang di udara, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya sudah berputar dengan kecepatan tinggi. Mengutuk pedang berputar, Light Elemental Fiery Yating terbang ke tempat yang cukup jauh darinya, mengucapkan mantranya tanpa jeda. Ketika serangan pertama Long Hao Chen bertabrakan dengan tombak Vien Commander, ledakan cahaya suci yang kuat terjadi, dan dengan kekuatan penuh memblokir, sebuah penyok besar muncul di tombaknya. Di bawah, keempat kaki kuda iblis mimpi buruk sudah kaku, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Pedang suci, Yating memberi pukulan pertama Long Hao Chen kekuatan pedang suci yang tangguh. Tetapi pada saat ini, kekuatan bertarung kuda iblis mimpi buruk ditampilkan secara maksimal. Cahaya hitam samar keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh Vien Commander. Pada saat yang sama, yang terakhir membuka mulutnya, sepertinya ingin meludahi beberapa kata. Untuk waktu yang cukup lama, dia terus merengek keras, dikelilingi oleh kabut hitam dan menunjukkan penampilan yang tidak sedap dipandang. Spesialisasi Grand Fiends adalah pertempuran jarak dekat, tetapi kuda iblis mimpi buruk lebih cenderung menggunakan kemampuan elemen. Mereka bisa berlari dengan kecepatan ekstrim, dan ahli dalam menggunakan serangan sihir kegelapan. Untuk alasan yang tepat ini, kerugian mereka bahkan lebih besar daripada Grand Fiends ketika menderita efek dari Essence of Disorder. Adapun kuda iblis mimpi buruk ini dari langkah kelima, yang kekuatan unsurnya sudah sangat habis, hanya berhasil hampir tidak memberikan bantuan kepada Komandan Iblis, tetapi tidak dapat menggunakan sihir ofensif kegelapan secara langsung terhadap Long Hao Chen. Bang! Pukulan ke-13 dari Condemning Revolving Sword sekali lagi membawa kekuatan mengerikan dari Holy Sword, menyebabkan tombak di tangan Vien Commander patah. Meskipun demikian, Komandan Iblis ini memang tangguh. Tak henti-hentinya memegang sepasang cakar besarnya, dia tiba-tiba mengandalkan tubuh tangguh untuk memblokir pedang bergulir mengutuk Long Hao Chen. Setiap kali cakarnya bersentuhan dengan Condemning Revolving Swords, asap hitam akan keluar. Itu adalah efek merusak cahaya terhadap kegelapan. Tapi yang paling mencengangkan adalah hanya bekas yang tersisa di cakarnya. Sayangnya, menggunakan metode ini untuk memblokir pedang mengutuk berputar, yang memiliki kekuatan yang meningkat dari waktu ke waktu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Vien Commander akhirnya tidak bisa melanjutkan. Celepuk, palankes tengah dari cakar kanannya terputus, dan Vien Commander akhirnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk mundur dari sisi kanan. Sebenarnya, itu tidak ditebang secara tidak sengaja, tapi dialah yang mengambil inisiatif untuk membiarkannya ditebang. Condemning Revolving Sword secara alami mengikutinya, tapi pada saat Vien Commander sepertinya akan jatuh ke tanah, dia menarik Nigma Devil Horse, langsung bersandar ke samping dan menggunakannya untuk memblokir serangan yang ditujukan padanya. Kuda iblis mimpi buruk sebelumnya tidak berusaha untuk membantunya, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk tidak mengatakan fakta bahwa itu telah dilemahkan oleh Essence of Disorder sebelumnya. Ketika digunakan secara paksa sebagai perisai dengan pengkhianatan tuannya, bagaimana mungkin itu memiliki peluang melawan pukulan Long Hao Chen? Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, kuda iblis mimpi buruk yang sangat besar ini langsung terkoyak oleh pedang berputar terkutuk, dan daging dan darahnya menyebar kemana-mana. Vien Commander tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Long Hao Chen, tetapi sebaliknya, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Menggunakan sepasang cakarnya yang lebar untuk berlari dengan kecepatan tinggi, dia sudah lebih dari 10 meter dengan beberapa langkah. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar terang. Cahaya dua warna biru dan emas membentuk pelangi yang menyilaukan di udara, mengejar Vien Commander. Itu adalah serangan Trusting Hibiscus. Serangan penetrasi yang terbentuk dari sinar cahaya yang luar biasa diluncurkan. Jelas merasakan bahaya di punggungnya, Vien Commander tiba-tiba berbalik. Menggunakan cakarnya untuk memblokir, hitam pekat langsung keluar dari dadanya dan berubah menjadi benjolan hitam cemerlang. Duo, tubuh besar Vien Commander diserang oleh kekuatan ofensif mengerikan Trusting Hibiscus dan tertusuk, kedua lengannya hancur berkeping-keping. Namun, yang paling mencengangkan adalah dia masih tidak mati, tiba-tiba bangkit sekali lagi dan melarikan diri dengan gila setelah jatuh ke tanah, mencoba melarikan diri. Sementara itu, pancaran hitam meroket dari atas tubuhnya. Sungguh vitalitas yang kuat, Long Hao Chen tercengang. Dia tidak berpikir bahwa bahkan Trusting Hibiscus of Rain and Light-nya masih belum cukup untuk mengakhiri hidup lawannya. Pada saat ini, konsumsinya sudah luar biasa, dan bahkan dengan bantuan Yating, dia tidak akan bisa mengejar lawan.
Pada saat yang tepat ini, sinar merah membentuk awan merah di udara, mencegat sinar hitam yang diluncurkan ke arah mereka. Pada saat yang sama, sosok merah jatuh seperti meteor, menghancurkan dengan keras Vien Commander yang telah kehilangan kedua lengannya. Terbakar dengan ganas, pedang api besar sepanjang 5 meter menghantam tubuh lumpuh Vien Commander. Dengan jeritan yang menyedihkan, komandan iblis ini akhirnya jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa merangkak lagi. Api lenyap, dan sosok Lee Sin muncul, mengendarai Rose Unicorn dan memberi Long Hao Chen pandangan minta maaf. Poin kontribusi Demon Hun Squads diperoleh saat membunuh iblis. Artinya, poin kontribusi untuk kematian komandan iblis ini dirobek oleh Lee Sin. Long Hao Chen mengamati medan perang. Pertempuran sudah selesai sepenuhnya. Di bawah bantuan besar dari Chaos Essence of Disorder, pertempuran ini berakhir lebih mudah dari yang diharapkan. Serangan Grand Fiends benar-benar mengancam di medan perang, dan ketika cocok dengan kuda iblis mimpi buruk, mereka bahkan memegang kendali atas resimen Ksatria Malaikat Brilian, yang nyaris tidak bisa melawan mereka. Tentu saja, ini adalah premis bahwa jumlah iblis agung di sisi lain setidaknya 3 kali jumlah Ksatria Malaikat. Sayangnya, lawan yang mereka temui hari ini terlalu licik. Dengan serangan mendadak yang tiba-tiba, cocok dengan teror dari Essence of Disorder, kehidupan Grand Fiends dan Nigma mereka telah berakhir. Setelah menderita serangan Essence of Disorder, kuda iblis mimpi buruk bahkan kehilangan kekuatan untuk melawan musuh. Itu belum lagi serangan tiba-tiba dari 2 Demon Hun Squads. Baik itu dalam hal kekuatan ofensif atau dalam kemampuan membatasi, mereka sangat tangguh. Grand Fiends yang tersisa mencoba melarikan diri dengan tunggangan mereka, tetapi diakhiri oleh serangan Kair. Lee Sin menyeret mayat Vien Commander di depan Long Hao Chen, dengan permintaan maaf menyatakan kepadanya, "Maaf Hao Chen. Itu tidak sengaja saya merebut poin kontribusi Anda. Aku akan mengembalikanmu beberapa poin kontribusi untuk kematian komandan iblis ini nanti." Long Hao Chen mengerutkan alisnya, "Kak, kapan kamu mulai memperlakukan saya seperti orang luar? Lebih penting lagi, justru karena campur tangan Anda kami mencegah iblis ini menyebarkan informasi tentang keberadaan kami. Anda pantas mendapatkan poin kontribusi ini, Anda tahu." Tapi, Lee Sin sepertinya ingin menambahkan sesuatu yang lain sebelum dipegang dengan lembut oleh lengan Long Hao Chen, "Kak, terlepas dari kekuatanku atau apapun, aku adalah adikmu seumur hidup. Dalam hatiku, kamu akan menjadi kakak perempuan tersayang selamanya." Dia merasakan beberapa perubahan baru-baru ini pada keadaan pikiran Lee Sin, karena kekuatan Long Hao Chen menjadi semakin besar, dan kecemerlangannya semakin mempesona. Lee Sin merasa seperti dia menjadi semakin jauh dengan adik laki-lakinya yang tidak berhubungan darah ini, dan bahkan bisa merasakan getaran heroik dari Long Hao Chen yang lebih muda. Karena hubungan baru mereka, dia mulai berbicara dengan Long Hao Chen jauh lebih sedikit, karena takut akan memengaruhinya dengan buruk atau menjadi gangguan baginya. Pada saat ini, pelukan dan kata-kata Long Hao Chen menyebabkan Lee Sin tidak dapat menahan perasaan persaudaraan yang disayanginya, memeluknya erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Kair datang ke sisi Long Hao Chen, diam-diam tinggal di sana, berkedip berulang kali pada adegan ini, meskipun tidak ada perasaan cemburu yang muncul dalam dirinya. Sebagai pemilik kompor spiritual samsara, inderanya bahkan di atas Long Hao Chen, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan Lee Sin terhadap Long Hao Chen sama sekali berbeda dari yang dia miliki terhadapnya. Tapi berlawanan dengan ekspektasi, saat Lee Sin melihat Kair, dia buru-buru melepaskan pelukan Long Hao Chen, segera menjelaskan, "Kair, jangan salah paham. Kair tiba-tiba mengungkapkan senyuman langka, "Mengapa saya salah paham ini?" Long Hao Chen meraih tangan kecil Kair dan menatap wajahnya. Merasakan kepercayaan penuh yang ada di antara mereka berdua, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang nyaman. "Kak, sekarang bukan waktunya untuk bicara, kita harus membersihkan medan perang sekarang juga, sebelum pergi." Semua orang jelas sibuk menyapu medan perang, dan pada kenyataannya, yang tersibuk di antara mereka adalah seorang Scrooge tertentu di antara kelompok itu. Tingkah laku Lee Sin memang sesuatu yang tak seorang pun bisa menahan senyum saat menonton. Cincin spasial orang ini sudah terisi penuh dan terisi penuh. Meskipun demikian, dia memiliki metode lain. Mayat dari sekelompok iblis bersek dan iblis burung yang dibuang, dan beberapa mayat Grand Fiend dan Nigma Devil Horses sebagai gantinya diambil. Di wajahnya, dia sekarang memiliki ekspresi rasa sakit dan ketidakberdayaan. Anggota pasukan pemburu iblis keempat juga menirunya, dan mengambil beberapa mayat di cincin spasial mereka sendiri. Meskipun demikian, mayat Grand Fiends dan Nigma Devil Horses ini memakan terlalu banyak ruang, dan tidak satu pun dari mereka memiliki cincin spasial dengan kapasitas mengerikan yang sama dengan Lee Sin. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mengangkut sekitar setengah dari rampasan perang ini. Lee Sin menerima poin kontribusi untuk komandan iblis ini, dan dengan tegas meninggalkan rampasan perang lainnya yang berasal dari mayat komandan iblis ini, termasuk kristal magisnya.
Tentu saja, Lin Xin tidak akan melepaskan mayat peringkat tinggi seperti itu, dan bahkan memulihkan mayat besar dan terfragmentasi dari kuda iblis mimpi buruk itu dari langkah kelima. Li Xin tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Chen, orang ini tidak memiliki kemampuan bertarung, tetapi bukankah dia tidak pernah puas? Bab 237. Membunuh setan, 3. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman dan menjawab, Kak, jangan bias terhadapnya. Di tim kami, setiap orang memiliki peran penting, dan tidak ada yang dapat diabaikan. Hal yang sama berlaku untuk Lin Xin. Li Xin terhuyung, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Buru-buru berkata dengan suara rendah, Oh, maafkan aku, adik kecil. Saya tidak mencoba untuk membuat celah antara hubungan tim Anda. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kak, saya hanya berbicara tentang kebenaran. Anda akan lihat nanti, jika situasi bahaya yang nyata muncul di Desolate Hissing Cavern, utilitas Lin Xin akan dipamerkan sepenuhnya. Pada saat ini, selain Long Hao Chen yang mengambil pil pemulihan besar, yang lain belum memasukkan pil yang mereka terima dari Lin Xin untuk digunakan. Chen Yinger juga hanya menggunakan satu kristal ajaib, yang digunakan untuk truf tersembunyi yang mereka simpan selama pertempuran mereka di sisi Yueye Caravan. Dia hanya akan menggunakan sumber daya yang begitu berharga untuk digunakan hanya jika benar-benar diperlukan. Bos, haruskah kita menghancurkan mayat yang tidak bisa kita bawa? Sima Xian bertanya dengan keras ke sisi Long Hao Chen. Long Hao Chen berpikir sebentar, sebelum menjawab, tidak perlu, ekstrak semua kristal dan timbun mayatnya. Aku akan meminta Hao membakarnya nanti. Lin Xin memiliki ledakan kreativitas, sebelum melemparkan mayat dari beberapa Bearded Demons dan Berserk Demons. Di Provinsi Narei, serangan mendadak terhadap Yueye Caravan benar-benar tidak tahu malu, jadi operasi kecil ini tidak akan membuat mereka merasa bersalah. Adapun fakta mengatur mayat api, secara alami menyembunyikan jejak medan perang. Jejak pertempuran para pemburu iblis melawan Demon Beardy, Demon Berserk semuanya berbeda. Ketika mereka akan dibakar bersama, siapa yang mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi? Karena Grand Fiends tidak bisa mengirimkan pesan tersebut, mereka bisa membersihkan medan perang dengan tenang. Memiliki pengintai mata iblis Han Yu di sekitarnya, selain mata kebenaran Luxi yang dapat digunakan dalam jarak yang lebih kecil, mereka tidak khawatir diserang secara diam-diam. Setengah jam kemudian, semuanya terbakar, dan Long Hao Chen memimpin teman-temannya untuk memulai perjalanan mereka, mendaki gunung secara langsung. Kali ini, Long Hao Chen belum meninggalkan Hao, karena mereka akan mencapai Desolate Hissing Cavern, dan memiliki dia di sisinya akan sangat berguna bagi Long Hao Chen. Hao tidak hanya dapat menggunakan kemampuan yang tangguh seperti Essence of Disorder. Yang paling penting adalah saling pengertian dengan Long Hao Chen, yang berasal langsung dari hubungan darah mereka, yang merupakan sesuatu yang bahkan Kair tidak dapat membandingkannya. Mendaki gunung dilakukan dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Karena kegunaan yang dimiliki Essence of Disorder, pertempuran melawan kavaleri iblis agung tidak terlalu menantang, tetapi datang dengan hasil perang yang berlimpah. Bahkan pasukan pemburu iblis kelas 4 memperoleh banyak kristal ajaib, dan meskipun mereka tidak dapat menggunakannya secara pribadi, mereka masih dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Meskipun Grand Fien Cavalry dan Nigma Devil Horses mereka berada di langkah keempat, membentuk tandem yang serasi dengan sempurna, dan bahkan lebih kuat dari Dark Green Dual-Blooded Demons. Dengan demikian, membunuh satu Grand Fien Knight dan Nigma Horse-nya diberi hadiah 15 poin kontribusi. Dengan tambahan Fien Commander dari langkah ke-6 dan tunggangannya, pertempuran ini membawa kedua tim total lebih dari 1000 poin kontribusi. Selanjutnya, seiring dengan pengalaman pertempuran ini, kedua pasukan pemburu iblis bisa dikatakan telah mengalami kemajuan dalam kekuatan mereka secara keseluruhan, baik itu dalam hal kemajuan individu atau pencocokan sebagai tim. Hampir semua petinggi Temple Alliance telah melalui pelatihan Demon Hun Squad, yang karena Demon Hun Squad adalah cara termudah bagi mereka untuk tumbuh. Tentu saja, jumlah korban di pasukan pemburu iblis juga sangat besar. Dari 10 pasukan pemburu setan, sebagian besar waktu, paling banyak 3 dari mereka akan tersisa 20 tahun kemudian. Ketika Demon Hun Squad akan dibubarkan, aliansi akan mengatur pos lain untuk anggotanya. Langit menjadi lebih redup, dan cuaca berkabut sepertinya bertahan selama ini. Gunung yang didaki oleh dua pasukan pemburu iblis ini bisa dianggap sangat tinggi, dengan ketinggian sekitar 7 atau 800 meter. Semua orang masih berpakaian aristokrasi klan bulan. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka sudah sampai di puncak. Menyurvei pemandangan dari puncak, mereka bisa melihat pegunungan dari jauh, yang sangat sesuai dengan informasi peta. Pegunungan ini terhubung dengan area perbukitan yang luas. Bahkan pegunungannya tidak terlalu tinggi, karena wilayah iblis tidak terlalu terpapar sinar matahari. Baik di pegunungan maupun perbukitan, vegetasi jarang terlihat, dan di saat musim dingin seperti sekarang, medan terasa semakin kosong, menimbulkan perasaan sedih.
Long Hao Chen membuka peta sekali lagi, membandingkannya dengan medan itu sendiri. Pada saat mereka menerima misi, mereka menerima dua peta. Satu menunjukkan lokasi kasar gua, dan yang kedua adalah peta rincin pegunungan. Di peta ini ada tanda merah, yang secara alami merupakan lokasi gua. Yang lain semua mengepung Long Hao Chen, membantu memblokir hembusan angin gunung yang datang padanya, agar dia bisa melihat peta dengan lebih nyaman. The Desolate Cavern yang sebelumnya disebutkan oleh Vien Commander ini, tepatnya adalah Desolate Hissing Cavern yang telah kami tetapkan sebagai tujuan kami untuk misi ini. Kami telah memotong bala bantuan dari pihak iblis, dan tidak membiarkan mereka memberikan pesan apapun. Tidak ada penguatan lebih lanjut yang akan datang selama beberapa hari mendatang. Berdasarkan kekuatan pasukan pembantu serta permintaan bantuan yang mereka miliki di Desolate Hissing Cavern, iblis yang tersisa seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Ancaman terbesar yang ada seharusnya terletak pada bahaya dari gua itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa tujuan Grand Vien Cavalry ini adalah Desolate Hissing Cavern, Long Hao Chen tidak akan membiarkan rekan satu timnya mengambil begitu banyak risiko dalam bertindak untuk membuang kita. Tetapi setelah mendapat konfirmasi bahwa rekan-rekannya adalah bala bantuan yang menuju ke sisi gua, dia memberikan perintah pertempuran tanpa ragu-ragu. Ini adalah keputusan yang dilakukan dengan tegas, karena jika Grand Vien Cavalry ini tiba di tujuan ke Desolate Hissing Cavern dan mereka masih terus mengikuti, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan rekannya dan tidak akan dapat membuat mereka lengah dengan kejutan menyerang saat ini. Selanjutnya, jika dua kekuatan iblis terhubung, kesulitan pertempuran akan meningkat pesat, jadi pilihan terbaik adalah membuang bala bantuan terlebih dahulu. Harusnya di sana, Long Hao Chen mengangkat jarinya, menunjuk ke pinggang kecil gunung di sisi lain. Karena ada rongga di atasnya, itu tidak bisa dilihat dengan sangat jelas, tapi menurut informasi peta, gua itu harus ke arah ini. Tepat pada saat itu, sebuah desisan bergema dengan keras dan tiba-tiba. Suara mendesis yang menyusut di telinga bergema di seluruh pegunungan, bergema dari waktu ke waktu dan menyebabkan semua orang merasa menggigil di seluruh tubuh mereka. Desisan keras tidak berhenti sampai di situ, tapi desisan keras bergema satu demi satu, membawa kegembiraan yang semakin berbeda. Bersama dengan peningkatan suara, sepertinya pegunungan bergetar karena desisan. Gelombang suara yang ganas bahkan menyebabkan beberapa batu pecah, mengeluarkan suara benturan yang mengerikan. Semua orang secara tidak sadar menutupi telinga mereka sendiri. Debaran jantung yang dimiliki semua orang dari suara-suara ini menyebabkan ketakutan yang kuat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Secara khusus, wajah beberapa gadis sudah pucat. Desisan keras berlangsung tidak kurang dari 1/4 jam, sebelum perlahan berhenti. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang melukai, itu menghasilkan efek yang menakutkan di pegunungan yang luas ini. Itu pasti datang dari Desolate Hissing Cavern. Jika suara yang datang dari dalam gua begitu keras, saya khawatir kita akan menjadi tuli di dalamnya, Luxi berbicara dengan wajah jelek. Penyihir spasial dari pasukan pemburu iblis kelas 4, Yi Jun, menyatakan, ini cukup menjadi masalah. Sihir spasial saya dapat memotong suara sampai batas tertentu, tetapi ini akan menghabiskan energi spiritual saya seiring waktu, jadi saya khawatir saya tidak dapat bertahan lama. Saya harus dapat memotongnya selama 5 menit dan hanya itu. Jika kami menganggap bahwa saya tidak bertempur dan melakukannya hingga batas saya seharusnya bisa bertahan selama 10 menit. Long Hao Chen mengangguk, dan bertanya, siapa lagi yang bisa memblokir suara yang menghalangi kita? Mereka saling memandang secara berurutan, dan pada akhirnya, orang yang berbicara adalah Chen Yinger. Saya memiliki 2 kristal magis atribut spasial, yang seharusnya dapat menyebabkan Magdul berubah menjadi binatang ajaib spasial dari langkah ke-6. Dia harus bisa membela kita untuk beberapa waktu dengannya. Hanya saja, saya perkirakan saya hanya akan bisa bertahan selama 5 menit. Jika saya cocok dengan Yi Jun, kami akan bisa bertahan selama 15 menit. Masalahnya adalah saya hanya memiliki 2 dari ini. Long Hao Chen mengangguk, dan menyatakan, ayo pergi. Kita harus menemukan gua itu dulu, dan membicarakannya lagi nanti. Jika kita tidak dapat mengatasi masalah suara mendesis keras di dalam, kita harus menyerah pada penjelajahannya dan pergi. Turun gunung secara alami jauh lebih cepat daripada mendakinya, dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya mencapai sisi lain gunung. Namun, mereka masih belum bisa melihat keberadaan puncak gunung tersebut. Tepat ketika mereka mulai mencari Desolate Hissing Cavern, desisan keras terdengar sekali lagi. Karena jarak yang pendek, pada saat suara desis kembali bergema, semua orang merasa pusing dan tergesa-gesa untuk berkumpul, memanfaatkan energi spiritual masing-masing untuk melindungi diri dari suara tersebut, mengisolasi diri dari gelombang suara tersebut sejauh mungkin. Namun, suara mendesis ini ternyata tidak begitu mudah untuk ditangani. Gelombang suara yang sangat kuat tidak hanya melewati telinga mereka, menyerang mereka, tetapi juga menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat.
Dari goncangan tersebut, energi spiritual dalam tubuh mereka juga dikonsumsi. Gelombang suara jelas-jelas meningkatkan kekuatannya, tetapi itu masih tidak seolah-olah mereka benar-benar tidak mampu menahannya. Bagaimanapun, bagian terbesar dari keributan ini berasal dari gema pegunungan. Pada saat yang tepat ini, beberapa sosok tiba-tiba mengebor pada jarak 50 meter dari mereka. Menutup telinga mereka dengan energi, mereka mencoba yang terbaik untuk menahan kebisingan. Fiends. Mengebor pertama secara mengejutkan adalah Grand Vien, diikuti oleh dua penyihir iblis ramping membawa tongkat hitam. Di belakang mereka ada 5 atau 6 iblis kecil lagi. Iblis kecil ini memiliki penampilan yang menyedihkan, mulut, hidung dan sudut mata mereka mengeluarkan darah hitam, jelas disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak dapat menahan gelombang suara mengerikan yang ditransmisikan dari bagian dalam gua Hissing. Long Hao Chen melambaikan tangannya ke depan, dan pembunuh dari Demon Hun Squad keempat, Han Daoxi, tiba-tiba berlari ke depan sambil menyebabkan riak perak muncul di udara. Iblis-iblis ini jelas dalam keadaan lemah, dan Long Hao Chen tidak berharap untuk mendapatkan informasi apapun dari mulut mereka, lebih memilih untuk membuangnya secepat mungkin. Luxi menggumamkan beberapa mantra dengan keras, memegang tongkat tangannya tinggi-tinggi dan pancaran gelombang keemasan menyebar, menutupi semua orang di dalam. Segera, perasaan gelisah yang mereka rasakan dari desisan berkurang. Ini adalah sikap meditatif seorang pendeta. Desisan masih berlanjut selama 1/4 jam sebelum berhenti dan 13 anggota dari 2 pasukan pemburu iblis segera merasa seolah-olah terbebas dari beban yang berat. Setelah mereka semakin dekat, desisan juga semakin kuat. Meskipun demikian, mereka mengandalkan energi spiritual mereka sendiri untuk memblokirnya, dan dapat menanggungnya pada akhirnya meskipun dengan kesulitan. Bab 238. Teknik yang diciptakan sendiri. Riak cahaya, I. Mencari di sekitar area tempat iblis-iblis muncul, Long Hao Chen dan rekan satu timnya akhirnya menemukan tujuan mereka, Gua Desolate Hissing. Daripada mengatakan ini adalah gua, orang harus mengatakan bahwa itu adalah celah. Celah itu lebarnya 3 meter, tinggi 6 atau 7 meter dan bagian dalamnya gelap gulita. Dengan kedalaman yang tidak diketahui, retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi dinding gua, jelas terbuat dari gelombang suara yang menakutkan. Dengan menggunakan energi spiritualnya dalam upaya untuk memeriksa kekerasan batu tersebut, dia menyimpulkan bahwa itu bahkan lebih keras daripada granit. Setelah mengamati tempat ini, semua orang memandang Long Hao Chen dan Lin Xin dengan tidak senang mengeluh, misi yang aliansi berikan kepada kami ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak menjelaskan kepada kami bahwa Desolate Hissing Cavern adalah tempat yang menakutkan. Kami belum siap sama sekali. Setelah merenungkan sejenak, Long Hao Chen berkata sebagai tanggapan, dari perkiraan saya, kekuatan iblis tidak akan mengirimkan bala bantuan selama 3 hari mendatang. Bagaimana dengan ini? Semua orang akan menuju ke sisi gunung dan beristirahat di sana sementara saya akan mencoba mencari tahu intensitas suara mendesis yang datang dari dalam gua dan memperkirakan berapa lama kita bisa bertahan menggunakan kemampuan kita sendiri. Kapten, Anda adalah pemimpin seluruh tim, bagaimana kami bisa membiarkan Anda menghadapi bahaya seperti itu sendirian? Saya harus menjadi orang yang melakukan ini. Jika saya bisa menanggungnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi salah satu dari kita. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, segera bereaksi, itu tidak akan berhasil. Tidak ada yang tahu apa atau siapa yang ada di dalam gua ini, dan kamu tidak memiliki kekuatan pertahanan apapun. Jika Anda bertemu Grand Vien lain, apa yang akan Anda lakukan? Akulah yang akan masuk ke dalam gua, itu pilihan terbaik. Saya tidak akan menembus terlalu dalam. Jika saya merasakan bahaya, saya akan segera mundur dan hanya itu. Lin Xin, persiapkan beberapa tindakan pencegahan terhadap semburan suara ini. Kita harus menemukan cara untuk mengisolasi diri kita dari suara ini, atau kita akan terhalang olehnya. Baik, apa pemimpin sejati itu? Seorang pemimpin sejati adalah orang yang akan mengambil peran paling berbahaya selama misi. Ini adalah alasan utama mengapa Long Hao Chen mendapat persetujuan orang lain. Long Hao Chen mencubit tangan Kair, mengisyaratkan padanya bahwa dia akan baik-baik saja, dan menuju ke dalam gua dengan langkah besar. Gua itu sangat gelap. Tapi itu tidak masalah bagi Long Hao Chen. Light Elemental Fiery Yating terbang di depannya, dan cahaya keemasan tipis yang dilepaskan dari tubuh halusnya segera menerangi sekitarnya. Setelah dia masuk hanya selusin meter ke dalam gua, mayat 2 iblis kecil muncul di depan mata Long Hao Chen. Mengabaikan mereka, Long Hao Chen melanjutkan usahanya ke dalam gua. Tentu saja, dia tidak akan berencana untuk menembus terlalu dalam ke dalam gua, di mana suara mendesis yang harus dia tanggung akan jauh lebih keras, dan hal yang sama berlaku untuk intensitasnya. Aliran udara yang padat mengalir di dalam gua. Tempat ini jauh lebih dingin daripada dunia luar, dan udaranya juga jelas lebih kotor. Long Hao Chen maju perlahan, hati-hati mengamati dinding batu di sekitarnya saat dia melakukannya.
Dia memperhatikan bahwa tidak ada jejak dinding batu yang telah dirusak, bahwa mereka tampaknya terbentuk secara alami dan bahwa dinding batu ini memiliki kesamaan dengan sisa gua. Ada banyak retakan di atasnya, yang berasal dari desisan terdengar getaran intens. Tidak ada jalan setapak di hadapannya, hanya lantai yang terjal, membuatnya semakin sulit untuk maju. Tidak ada pencahayaan jenis apapun di dalam gua, terletak di celah yang tidak beraturan di gudang dan hanya diterangi oleh esensi cahaya yang secara alami dilepaskan dari tubuh Yating. Long Hao Chen dengan demikian hanya bisa melihat sekelilingnya pada jarak 10 meter. Saat Long Hao Chen maju, dia diam-diam menghitung jarak total yang memisahkan dari pintu masuk. Tiba-tiba, celah besar muncul di depannya, setelah dia berjalan kira-kira sejauh 200 meter. Celah ini terlihat sangat dalam, hingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Mengayunkan pedang Roh Kudus ke depan dan mengarahkan Light Tone ke celah, Long Hao Chen mengamati situasi beberapa puluh meter di dalam celah, dengan bantuan cahaya yang dipancarkan darinya. Menghela nafas, kejutan segera muncul di wajah tampan Long Hao Chen. Di dalam celah ada beberapa jepretan bergerigi, dan faktanya, ada beberapa lokasi yang bisa dia gunakan untuk masuk ke dalam, tetapi yang lebih penting, dia tidak dapat menentukan seberapa dalam itu. Lebih jauh, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang tumpul berkibar di sekitar celah ini. Jejak energi spiritual ini ringan, tetapi membawa aura yang ganas, seolah-olah itu milik monster pemakan manusia. Selain dari dua iblis kecil dari pintu masuk, Long Hao Chen belum melihat mayat iblis lainnya. Sangat mungkin bahwa klan Vien telah menembus jauh ke dalam gua ini, jadi dia tidak maju lebih jauh. Ada apa dengan celah ini pada akhirnya? Celah ini luas, tetapi setiap tempat di dalamnya tertutup bebatuan tajam. Berpikir bahwa jika dia bertemu dengan musuh yang kuat di medan seperti ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan sedikit pun dari kekuatannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Rute ke depan tidak mengandung percabangan, artinya satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menembus jauh ke dalam celah di depan matanya. Tepat dari arah inilah suara mendesis yang mengerikan keluar dari gua itu berasal. Tidak mengambil risiko untuk masuk lebih dalam ke dalam, Long Hao Chen mundur beberapa langkah, melihat bagian dinding yang bisa dia gunakan untuk bersandar di atasnya dan menemukan tempat yang relatif mulus untuk duduk, mengambil sikap tenang saat dia mengumpulkan pikirannya. Karena Desolate Hissing Caverns adalah tempat yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, metode teraman adalah menghindari sejauh mungkin untuk tetap berada di kisaran tempat berbahaya. Waktu jeda ini tidak berlangsung lama, dan pada saat rangkaian ketiga suara mendesis yang mengerikan dimulai, reaksi pertama Long Hao Chen adalah mengendurkan napas. Alasan mengapa dia mengendurkannya bukanlah pengurangan tingkat bahayanya, tetapi karena masalah waktu. Masing-masing dari tiga rangkaian suara mendesis tampaknya terjadi dengan interval waktu yang persis sama dari yang sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka perlu memiliki setidaknya waktu persiapan yang cukup. Jika mereka tidak yakin pada diri mereka sendiri pada saat suara desis dimulai, tingkat masalah akan jauh lebih besar. Namun, hanya untuk waktu yang sangat singkat Long Hao Chen mengendurkan napas. Seperti yang dia duga, tingkat bahayanya jauh lebih besar setelah masuk ke dalam gua. Suara tajam yang menusuk telinga membuat seluruh gua bergetar hebat, dan Yating segera berjalan kembali ke tubuh Long Hao Chen. Mantel suci adalah kemampuan yang segera dilepaskan Long Hao Chen, melakukan yang terbaik untuk memblokir suara sedih. Sambil mempertahankan dirinya dengan perhatian khusus, dia menyebarkan cairan energi spiritual di seluruh tubuhnya, melawan invasi sonor dengan seluruh kekuatannya. Selain fakta bahwa suara-suara ini terdengar lebih sedih daripada ketika mereka berada di luar, Long Hao Chen merasakan beberapa perbedaan yang berbeda di dalam gua. Mengenai suara sedih ini, alasan perbedaan penting ini dibandingkan dengan di luar adalah karena di dalam gua, suara mendesis akan lebih terkonsentrasi. Kekuatan yang dihasilkan gerakan mereka sangat besar, dan getaran kekerasan ini tampaknya benar-benar mencabik-cabik Long Hao Chen. Gelombang seismik yang mengerikan yang dihasilkan menyebabkan retakan muncul dengan cepat di mantel suci, yang menyebabkan keruntuhannya. Kecepatan penyebaran gelombang suara memang sangat cepat. Ketika Long Hao Chen merasakan pembentukan celah melalui koneksi mentalnya dengan mantel suci, dia segera melepaskan mantel cahaya ilahi untuk memperkuatnya. Tetap benar-benar tidak bergerak dan melakukan yang terbaik untuk mengoperasikan energi spiritualnya agar tetap dalam keadaan paling stabil, dia melepaskan mantel suci kedua di sekelilingnya. Suatu wawasan seringkali hanya muncul dalam waktu yang singkat. Alasan mengapa Long Hao Chen berusaha keras untuk mempertahankan kondisi tubuhnya adalah untuk tidak membiarkan ledakan wawasan yang tiba-tiba dia lepaskan. Beberapa saat kemudian, mantel suci kedua juga pecah. Meskipun suara mendesis di dalam gua itu mengerikan, Long Hao Chen masih dan setelah semua pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima. Karena Grand Vien hampir tidak bisa menahan suara mendesis ini, bagaimana dia tidak bisa melakukan hal yang sama?
Dengan bantuan gelombang wawasan misterius ini, Long Hao Chen tidak memiliki sensasi kedutan sedikit pun. Sebaliknya, cahaya di mata emasnya semakin bersinar dan menjadi semakin cemerlang. Mantel suci hanyalah kemampuan ksatria penjaga langkah ketiga. Dengan budidaya energi spiritual Long Hao Chen saat ini, tidak sulit untuk menyebarkannya pada diameter 100 meter, untuk tidak mengatakan fakta bahwa ia mendapat bantuan dari Light Elemental Fiery Yating. Sampai mantel suci ini hancur sekali lagi, Long Hao Chen tetap tidak bergerak sama sekali, dan tidak mencoba apapun, hanya mencoba untuk mendapatkan ledakan wawasan ini, tidak membiarkannya pergi, dan merasakannya melalui indranya dalam diam. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegembiraan yang intens. Karena sensasi ini menjadi semakin berbeda, perasaan kegembiraan juga diperkuat tanpa batas. Energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat 99, Long Hao Chen bisa disebut ksatria paling berbakat yang pernah ada di seluruh benua. Mempertimbangkan fakta ini bersama dengan kemampuan mental bawaannya yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa di luar Kair, tidak ada yang mungkin bisa menandinginya dalam aspek persepsi dan pemahaman. Orang yang siap akan selalu menjadi orang yang meraih peluang. Dengan ledakan pemahaman ini, Long Hao Chen secara bertahap mengungkapkan senyuman di wajahnya. Pada saat suara mendesis menghilang, Long Hao Chen merasa kecewa, bukan sebaliknya. Tetapi ledakan wawasan ini tidak akan pernah bisa lari darinya lagi, karena itu sudah menjadi seluruh bagian dari pemahaman Long Hao Chen. Cahaya ungu muda muncul di garis depan Long Hao Chen, dan pada saat berikutnya, dia menghilang tanpa dasar dari kedalaman gua. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Chen muncul di sisi Hao. Pada saat ini, kedua pasukan pemburu iblis sedang bekerja sama dalam membangun gua batu sederhana untuk memotong suara. Kemunculan tiba-tiba Long Hao Chen menyebabkan semua orang ketakutan, hampir mengeluarkan senjata mereka secara agresif. Ini aku, Long Hao Chen buru-buru berkata. Melihat dia, semua orang tidak bisa membantu tetapi membuka mata mereka lebar-lebar, dan bahkan Kair tidak terkecuali. Itu karena metode yang dia gunakan untuk muncul begitu tiba-tiba terlalu tidak biasa. Bagaimanapun, dia adalah seorang ksatria, dan bukan ahli dalam kamuflase seperti pembunuh. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Karena kita semua berada di sisi yang sama, saya tidak perlu menyembunyikannya dari Anda, tetapi saya berbagi kontrak darah dengan Hao, dan dengan demikian, melalui hubungan antara pembuluh darah kita dapat untuk berteleportasi di sisi satu sama lain. Untuk alasan ini, saya dapat mengatakan bahwa tidak peduli bahaya apa yang saya hadapi, selama Hao ada di luar, saya memiliki jaminan untuk bisa pergi. Anggota regu pemburu iblis kelas 21 masih lebih baik, tetapi di luar Lee Sin, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4 merasa seolah-olah mereka dihadapkan dengan orang aneh. Mereka bahkan merasa kecewa karena mereka bukan bagian dari Demon Hun Squad yang sama dengan Long Hao Chen. Long Hao Chen menyatakan, seperti yang kami perkirakan, suara mendesis akan menjadi lebih kuat di dalam gua, dan membawa gelombang suara dan getaran yang keras, efisien dalam bentrok dengan energi spiritual. Namun, saya melakukan tes saat itu. Ketika menghadapi putaran terakhir dari suara mendesis, saya kira-kira kehabisan 20% energi spiritual saya. Karena ada perbedaan dalam kekuatan setiap orang, saya memperkirakan bahwa itu akan menghabiskan paling banyak 40% energi spiritual Anda. Bab 239. Teknik yang dibuat sendiri. Riak cahaya, 2. Jika kita cocok satu sama lain, memanfaatkan kemampuan bertahan dengan efek area, kita seharusnya hanya mengkonsumsi sekitar 1/10 dari sumber daya individu kita setiap saat. Di tepi gua, tingkat masalahnya tidak tinggi, tetapi saya menemukan celah jauh di dalam. Itu sangat dalam sehingga saya tidak bisa melihat dasarnya, dan tepatnya tempat dari mana suara mendesis itu datang. Tidak ada dari kita yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi saya bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang dipenuhi dengan niat jahat di bawah. Sangat mungkin bahwa binatang ajaib atau bahaya yang tidak diketahui berada di dalamnya. Karena semua orang melihat kemampuan melestarikan diri saya, Anda harus mengerti mengapa. Tetapi saya berencana untuk melakukan eksplorasi ini sendiri. Kali ini, saya akan menggunakan permata itu dengan benar untuk merekam semuanya. Bagaimana kalau membiarkanku ikut? Kair bertanya pada Long Hao Chen. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, lebih baik aku pergi sendiri. Dengan Hao ada di sini, saya akan dapat berteleportasi kembali kapan saja. Kair mengangguk dalam diam. Pada kenyataannya, dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini, selama dia tidak disergap dan dikalahkan secara instan oleh musuh yang kuat, tidak perlu khawatir akan keselamatannya. Tapi mungkinkah begitu mudah mengalahkannya secara instan? Faktanya, orang tidak boleh lupa bahwa dia memiliki belenggu berbagi roh, yang menghubungkannya secara spiritual dengan 6 rekan satu timnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 belum tentu bisa mengelola ini. Karena bahkan Kair setuju, yang lain tidak punya alasan untuk tidak setuju.
Long Hao Chen menyatakan bahwa dia akan menggunakan permata rekaman untuk merekam penjelajahannya sudah menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki motif egois. Bahkan jika dia menemukan beberapa harta karun yang besar, ini akan dicatat oleh permata rekaman. Kontrak darah datang dengan teleportasi instan sebagai keuntungan yang sempurna untuk misi eksplorasi semacam ini. Ini juga salah satu alasan mengapa, meskipun Long Hao Chen tahu bahwa misi ini akan relatif sulit untuk diselesaikan, dia masih memutuskan untuk menerimanya. Setelah beberapa saat istirahat dan mengatur ulang, Long Hao Chen memasuki Gua Desolate Hissing untuk kedua kalinya. Karena pengalaman yang dia dapatkan dari penjelajahan sebelumnya, dia menyusuri rute dengan mudah, sampai ke lokasi celah. Namun, pada titik ini, dia tidak terus bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi berhenti di tempat dia duduk sebelumnya. Pada saat suara mendesis dimulai untuk keempat kalinya, Long Hao Chen mengungkapkan senyum kepuasan. Saat dia membentangkan mantel suci untuk kedua kalinya, sebuah pemandangan yang fantastis terjadi. Di permukaan, tampaknya tidak ada perubahan pada mantel suci Long Hao Chen, tetapi setelah melihat dengan cermat, orang akan melihat bahwa mantel berwarna emas memiliki penampilan yang lebih kabur. Penggunaan getaran adalah penjelasan dari fenomena ini. Mantel suci bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang suara mendesis. Ini adalah hasil dari wawasan yang dimiliki Long Hao Chen, yang dia sebut riak cahaya. Ledakan wawasan yang dimilikinya sebelumnya justru terkait dengan lintasan dan pola getaran gelombang suara yang diikuti, serta energi yang terkandung dalam gelombang suara itu sendiri. Pada saat ini, dia menggunakan jenis metode operasi yang sama dan menyalin lintasannya dengan energi spiritualnya sendiri. Dia masih merasa sulit untuk memahami, tetapi durasi mantel suci meningkat 2 kali lipat, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping oleh gelombang suara. Mengungkap kegembiraan yang sulit disembunyikan, Long Hao Chen menggunakan mantel suci untuk kedua kalinya. Sebelumnya dia datang ke sini, dia memperoleh pemahaman, tapi kali ini, dia berencana untuk menguji dan melatih. Melalui pemahaman dan persepsinya yang jauh melebihi orang biasa, pada saat ia menyelesaikan 5 jubah suci, itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang mendekati gelombang suara. Sama seperti itu menyatu sepenuhnya dengan ombak, tidak hanya itu benar-benar menghalangi suara masuk, itu juga mengisolasinya sepenuhnya dari serangan yang datang. Pedang Roh Kudus muncul sekali lagi di tangan kanan Long Hao Chen, langsung diisi dengan energi spiritual, dan melepaskan cahaya emas yang menyilaukan. Porsi cahaya keemasan ini berbagi frekuensi cepat riak cahaya. Long Hao Chen menjadi memahami dengan jelas bahwa menggunakan energi spiritual dalam kombinasi dengan riak cahaya akan datang dengan konsumsi energi 2 kali lipat yang biasanya dia miliki, tetapi kekuatan pertahanan mantel suci tidak hanya meningkat 2 kali lipat. Itu bahkan telah mencapai tingkat dekat dengan Light Elemental Shield. Ketika mantel suci dilepaskan bersama dengan riak cahaya, keuntungan terpenting adalah sifat mengejutkan dari hasil dan rasio efisiensi biaya energi spiritualnya. Meskipun konsumsi energi spiritual akan berlipat ganda dalam kasus ini, itu menjadi sebanding dengan mantra langkah kelima. Lebih penting lagi, itu masih memiliki waktu perombakan yang sangat singkat dari mantel suci. Mengayunkan pedang Roh Kudus dengan tenang, Long Hao Chen segera merasakan bahwa serangkaian suara mendengung tambahan dilepaskan dari pedangnya. Itu bukanlah suara yang keras, tapi memiliki frekuensi yang sama dengan suara mendesis di luar. Dengan pertahanan mantel suci, suara mendesis sudah tidak berpengaruh sama sekali. Mengambil langkah maju, dia mendekati dinding batu, langsung menggunakan pedang Roh Kudus di tangannya untuk menusuknya. Sebuah adegan yang bahkan mengejutkan Long Hao Chen terjadi. Pedang Roh Kudus, senjata ajaib belaka, secara tak terduga berhasil menembus dinding batu seperti mentega, dan tanpa terlalu banyak gesekan. Long Hao Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri serta kemampuan pedang Roh Kudusnya, dan untuk alasan yang tepat ini, dia bahkan lebih terguncang oleh prestasi yang baru saja dia capai. Dia jelas merasa bahwa di bawah getaran frekuensi tinggi dari energi spiritual yang dibawa oleh pedang Roh Kudus, dinding batu baru saja dibubarkan. Itu memberinya perasaan aneh, dan dapat dijelaskan sebagai mengatakan bahwa dengan keberadaan riak cahaya, kekuatan hebat dari satu pedang Roh Kudus setidaknya meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan ini tanpa memanfaatkan keadaan pengorbanannya yang menakutkan. Amplifikasi ini sudah melampaui semua yang diketahui Long Hao Chen sejauh ini. Jika dia menggunakan pengorbanan, amplifikasi riak cahaya tidak akan menjadi seperti ini, tapi cukup untuk menembus perbedaan kekuatan ofensif dalam satu langkah tanpa masalah. Coba pikirkan, akankah pedang suci langkah ke-6 dan pedang suci langkah ke-5 sama? Dalam keadaan normal, kemampuan pada langkah ke-6 akan mengkonsumsi energi spiritual 3-5 kali lebih banyak daripada pada langkah ke-5. Tapi riak cahaya hanya membutuhkan Long Hao Chen untuk mengkonsumsi energi spiritual 2 kali lebih banyak. Selanjutnya, itu adalah kemampuan langkah ke-5 yang bisa memiliki kekuatan kemampuan langkah ke-6,
selain aspek kejutan, dan waktu persiapan kemampuan langkah kelima dan tidak lebih. Ini adalah teknik pertama yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Chen, dan tanpa keraguan sedikit pun, itu sangat membantu dalam melepaskan potensinya. Light Elemental Fiery Yating terbang keluar dari dada Long Hao Chen, menatapnya dengan senyuman dan mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Dalam kapasitasnya sebagai peri kontrak Long Hao Chen, dia juga bisa mempelajari salah satu kemampuan yang bisa digunakan Long Hao Chen. Dan jelas, dia juga merasakan kegunaan yang luar biasa dari kemampuan yang bernama Ripples of Light ini. Melepaskan halo pengumpulan spiritual untuk membantu Long Hao Chen pulih dari konsumsi energi spiritualnya, Yating menari di udara, berputar-putar di sekitar Long Hao Chen. Memiliki master seperti itu menyebabkan dia merasa sangat beruntung. Bagi para elemental peri, keinginan terbesar bukanlah untuk berevolusi, tetapi untuk meningkatkan kekuatan mereka secara terus-menerus. Setelah mendapatkan master manusia, evolusi mereka akan sangat terkait dengan peningkatan kekuatan master mereka. Jika kultivasi Yating suatu hari nanti bisa mencapai tingkat tertentu, membiarkannya berevolusi ke tingkat Ratu Peri, dia bahkan akan dapat menghasilkan tubuh fisiknya sendiri. Pada saat itu, garis keturunan peri dengan peringkat lebih tinggi, yang telah punah hampir 10.000 tahun yang lalu, akan terlahir kembali. Faktanya, meski di seluruh benua, elemental fiery sangat langka dan sedikit, mereka masih ada. Namun, sejak 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa berevolusi ke tingkat peri yang lebih tinggi. Dan Yating saat ini menaruh harapan ini pada Long Hao Chen, jelas percaya pada kemungkinan ini. Suara mendesis yang keras melemah dengan pengaruh Long Hao Chen, sebelum menghilang lagi. Dengan pemahamannya tentang riak cahaya, Long Hao Chen mendapatkan dorongan besar dalam kepercayaan dirinya. Dia mundur kembali ke pintu masuk gua, membuka permata rekaman dan masuk lagi ke dalam gua, tanpa berhenti kali ini, tetapi langsung melompat ke celah, sambil melepaskan hujan biru, kembang sepatu cahaya dari tubuhnya. Long Hao Chen sudah memilih sejak lama ke tempat mana dia akan melompat. Turun, dia berbalik ke arah dinding batu pada jarak 10 meter. Kemudian, mengumpulkan energi spiritualnya untuk membuat tubuhnya seringan mungkin, Long Hao Chen mendarat dengan ringan di tepi batu, berjinjit. Setelah menghilangkan kekuatan impuls, dia mengarahkan light tone ke bawah, untuk menerangi jalan, dan mengikutinya. Yating berputar-putar di udara di sisi Long Hao Chen, membantunya dengan menerangi sekitarnya saat dia terus melantunkan mantra untuk halo pengumpulan spiritual, membantu Long Hao Chen untuk memulihkan energi spiritualnya. Yang membuat kagum Long Hao Chen adalah bahwa di dalam Desolate Hissing Cavern ini, Yating sebenarnya gagah berani. Dengan fisik Scion of Light ditambah 2 evolusi berharga yang dimilikinya, penampilannya menjadi jauh lebih menyedihkan. Melakukan semua ini sekaligus biasanya tidak mungkin baginya, tetapi untungnya, konsumsinya tidak begitu besar dan lebih jauh lagi, dipelihara oleh efek Sein Spiritual Stove, dia berhasil membuat kemajuan dengan memanfaatkan energi spiritualnya sendiri. Long Hao Chen sangat berhati-hati di rute ke bawah. Tidak hanya memperhatikan kemungkinan individu lain, dia juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Semakin banyak mereka turun, semakin kuat aura energi spiritual jahat ini tumbuh. Dalam niat jahat ini ada juga keheningan yang mematikan. Itu berbeda dari niat membunuh Kair karena tampaknya aura kematian murni yang menyebar kepadanya, dan aspek sengit dari energi spiritual ini adalah sesuatu yang Long Hao Chen belum pernah rasakan sebelumnya. Celah ini sangat dalam, dan dengan kecepatan lambat Long Hao Chen, tidak kurang dari setengah jam berlalu. Pada saat suara mendesis ronde berikutnya, dia masih belum bisa melihat akhir dari jurang ini. Dikelilingi dalam gelap gulita, Long Hao Chen, yang memiliki atribut cahaya total, mulai merasa sangat tidak sehat dari aura kematian yang pekat. Jika bukan karena iluminasi Light Elemental Fiery Yating selain Light Tone sesekali, sekelilingnya tidak lebih dari pemandangan gelap gulita. Di tengah jatuh, Long Hao Chen melihat lebih banyak mayat Grand Fiends, tergantung di beberapa batu. Sangat jelas, Grand Fiends ini telah mati karena pengaruh suara mendesis selama eksplorasi mereka. Bahkan Long Hao Chen, yang berada di langkah kelima dan telah memperoleh pemahaman tentang riak cahaya, merasa tegang, apalagi iblis besar ini dari langkah kelima. Bahkan tim Grand Fiends yang telah mereka singkirkan sebelumnya mungkin tidak akan berhasil sejauh ini. Kecepatan pemulihan energi spiritualnya sudah jauh dari mampu mengejar konsumsi, dan di tengah suara mendesis ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mencari tepi batu, yang lebih mulus, untuk duduk dan istirahat. Bab 240. Teknik ciptakan sendiri, riak cahaya, 3. Pada saat yang sama, dia berkonsentrasi untuk merasakan hubungan antara Haoi dan dirinya sendiri. Itu adalah yang paling penting. Hanya jika kontraksi darahnya tidak terhambat, dia bisa terus menjelajah tanpa khawatir tentang apapun.
Berdasarkan perkiraan Long Hao Chen, dia telah menempuh jarak lebih dari 2000 meter dalam 2 jam terakhir. Tiba di ketinggian yang sama sekali berbeda dari ketinggian gunung dari sebelumnya, dia akhirnya bisa dianggap benar-benar berada di bawah tanah. Dan dia menemukan bahwa semakin dia maju ke bawah, semakin lebar celah itu. Dalam aspek ini, gua yang gelap ini seperti lubang tanpa dasar. Suara mendesis jelas menjadi lebih kuat, dan juga intensitasnya. Karena pemahamannya tentang misteri riak cahaya, Long Hao Chen menemukan setelah pengamatan yang cermat bahwa getaran gelombang suara juga akan dipercepat saat suara mendesis yang keras memperoleh kekuatan. Mencoba untuk meningkatkan frekuensi getaran energi spiritual jubah suci miliknya sendiri, dia segera merasa bahwa konsumsi energi spiritualnya tidak hanya akan meningkat secara substansial, tetapi juga, meningkatkan frekuensi akan menjadi lebih keras dan lebih keras saat itu meningkat. Ini karena budidayanya tidak mencukupi. Bahkan jika Long Hao Chen tidak mengujinya, dia yakin bahwa semakin cepat frekuensinya, semakin kuat kekuatan ofensif riak cahaya. Artinya, kemampuan ini akan menguat seiring dengan kultivasinya sendiri. Dia saat ini sangat puas. Selama perjalanan di dalam wilayah iblis ini, pasukan sudah mendapatkan cukup banyak. Bahkan jika mereka tidak berhasil menyelesaikan misi pada akhirnya, tidak akan ada kerugian dari upaya tersebut. Jika dia menemukan bahaya yang tidak dapat dihadapi oleh dua pasukan pemburu iblis, mereka hanya akan mundur dan hanya itu. Keamanan adalah prioritas utama mereka. Selain itu, selama dia bisa menyimpan gambar di permata mereka, itu akan menjadi bukti untuk meyakinkan rekan satu timnya tentang bahaya. Saat dia mencoba untuk memperdalam pemahamannya tentang riak cahaya lebih jauh, Long Hao Chen melawan ancaman yang dibawa oleh suara mendesis ini. Energi spiritualnya sendiri hampir habis setengahnya, dia benar-benar yakin bahwa mencapai titik saat ini tidak mungkin tanpa tingkat kultivasi pada langkah kelima atau lebih tinggi, apalagi untuk terus maju. Paling banter, seseorang dengan kultivasi pada langkah ke-6 akan mampu memblokir bahaya udara dengan mengandalkan energi spiritualnya sendiri, dan menurunkan kecepatan jatuh secara drastis. Pada saat yang sama, pembukaan lubang spiritual pada langkah ke-6 akan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan energi spiritualnya. Suara mendesis berdering sekali lagi, dan Long Hao Chen memastikan keselamatannya sendiri dengan mengirim pesan kepada Hao. Bertindak dengan hati-hati, dia duduk, berusaha keras untuk memulihkan energi spiritualnya di tempat yang hampir tidak memiliki esensi cahaya. Di gua berbahaya dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui ini, secara alami lebih baik berhati-hati. Long Hao Chen juga menemukan bahwa justru karena esensi cahaya di sekitarnya tipis, kompor sein spiritual di dalam dirinya berputar pada kecepatan yang jauh lebih lambat, seolah-olah mencoba beradaptasi dengan lingkungan ini. Dalam kapasitas Long Hao Chen sebagai Sion of Light, selama esensi cahaya hadir di dunia luar, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, esensi cahaya akan tetap tidak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi di tempat yang sangat miskin esensi cahaya, namun energi spiritual tubuhnya masih terus berputar, dengan kompor sein spiritual sebagai pusatnya. Jika tingkat kultivasi Long Hao Chen cukup, proses ini secara bertahap akan memberinya pemahaman tentang misteri halus dari rongga spiritual, tapi sayangnya, kultivasinya saat ini jelas jauh dari cukup. Namun, perubahan yang tidak jelas dihasilkan dalam rotasi kompor sein spiritual dan itu selangkah lebih dekat untuk memperoleh kemampuan baru. Energi spiritual melewatinya, seolah-olah memasuki entitas fisik, mengalir melaluinya saat ia tumbuh lebih besar. Ini adalah satu-satunya metode yang Long Hao Chen saat ini harus mengisi kembali energi spiritualnya. Tidak dapat menyerap esensi cahaya dari dunia luar, penggunaan Yating saat ini adalah untuk membantu Long Hao Chen dengan secara akurat mengontrol rotasi esensi cahaya di dalam tubuhnya. Dengan kehadirannya, Long Hao Chen tidak perlu khawatir kehilangan kendali karena dia hanya membutuhkan pemikiran untuk mencapai kontrol yang sangat baik. Berangsur-angsur, Long Hao Chen memasuki kondisi meditasi terlepas dari jenis tempat dia berada. Fakta bahwa dia berhasil tetap cukup fokus untuk mencapai ini tanpa gangguan menunjukkan betapa murninya hatinya. Kompor sein spiritual asli hanya seperti bejana, diam-diam membantu Long Hao Chen menghasilkan energi spiritual cair, tetapi sekarang, ia melakukan peran operator tanpa gangguan, beralih dari peran sebelumnya sebagai bejana untuk mendapatkan yang lebih penting. Dari keadaan sebelumnya yang hanya berupa kuali kecil berkaki tiga yang hanya membantunya mendapatkan pengetahuan tentang energi spiritual, ia mulai mengambil peran penting.
Energi spiritual cair yang ditarik oleh kompor spiritual ini berputar di sekitarnya, secara bertahap menyusut ukurannya sampai mencapai keadaan cair dan bahkan memberi Long Hao Chen perasaan berdebar. Long Hao Chen saat ini melakukan yang terbaik untuk tetap dalam kondisi pikiran yang stabil sambil memusatkan pikirannya pada kompor spiritual suci dan merasakan kompor sein spiritual dalam keadaan meditasinya di tempat yang aneh ini, di mana dia tidak dapat menyerap esensi cahaya. Ini jelas merupakan metode yang sangat cerdas, mereproduksi proses waktu ketika kompor spiritual suci menghasilkan energi spiritual cair dalam dirinya untuk pertama kalinya. Dengan kapasitas mentalnya yang kuat, ia mampu merasakan sebagian besar perubahan dalam kompor spiritual suci, dan menemukan bahwa energi spiritual cair di dalamnya secara tak terduga dikompresi. Sederhananya, seolah-olah setiap tetes energi spiritual cair di kompor spiritual secara paksa terbelah menjadi dua sebelum perlahan-lahan mengembang dengan menyerap energi yang berasal dari dunia luar. Meskipun Long Hao Chen hanya memulihkan energi spiritual tubuhnya, itu masih dengan proses yang sama menyerap esensi cahaya eksternal seperti biasa. Jadi dari mana perubahan saat ini pada kompor sein spiritual berasal? Untuk alasan apa ia dapat membuat kemajuan baru dalam menangani esensi cahaya? Beberapa peluang hanya dimaksudkan untuk ditemukan oleh mereka yang bisa melihatnya, dan menjadi orang seperti itu. Long Hao Chen dengan cepat mulai memecahkan misteri ini. Keadaan aneh energi spiritualnya ini secara tak terduga berasal dari jenis energi lain yang ada di gua gelap ini. Ini. Long Hao Chen merasa hatinya bergetar hebat ketika beberapa kata yang dikatakan ayahnya langsung terlintas di benaknya. Untuk panggilan apapun yang dimulai dari langkah kelima dan seterusnya, setiap langkah akan mewakili titik balik yang sangat besar. Perbedaan antara langkah keempat dan langkah kelima adalah energi spiritual yang cair, sedangkan perbedaan dari langkah kelima dan keenam terletak pada rongga spiritual. Hanya ketika seseorang membentuk rongga spiritualnya, dia bisa disebut pembangkit tenaga listrik yang nyata. Itu karena rongga spiritual akan meningkatkan kemampuan bertarung dan bertahannya lebih dari sebelumnya. Bagi Long Hao Chen, dua orang yang paling mempengaruhinya sejak dia mulai berkultivasi adalah Long Xingyu dan Ye Hua. Sebelum mencapai langkah kelima, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Long Xingyu memberinya kompor sein spiritual, Ye Hua sebenarnya lebih membantu Long Hao Chen daripada ayahnya sendiri. Karena kurangnya bakat bawaan, Ye Hua mengerahkan semua usahanya untuk meneliti tingkat budidaya yang lebih rendah, memberikan Long Hao Chen jalan yang lebih optimal untuk diikuti. Inilah alasan mengapa Long Hao Chen berhasil maju begitu cepat dan mendapatkan pemahaman tentang teknik peringkat yang lebih rendah serta aspek strategis medan perang yang jauh melebihi norma. Namun, pada akhirnya, penelitian Ye Hua terbatas. Bagaimanapun, dia dibatasi oleh pangkatnya sebagai ksatria bumi. Hanya setelah berbagi bakat bawaan Long Hao Chen dia berhasil menerobos ke tingkat ksatria radiant. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ksatria ilahi seperti Long Xingyu dalam aspek ini? Apa yang Long Xingyu berikan pada Long Hao Chen adalah pengalaman sebelumnya. Itu tidak sedetail pelajaran Ye Hua, tapi itu memberi Long Hao Chen pedoman keseluruhan budidaya dari langkah yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Rongga spiritual memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk memperkuat kecepatan pemulihan energi spiritual. Selama Anda memilikinya, Anda tidak perlu bermeditasi dengan susah payah. Bahkan sekadar bernapas akan secara bertahap memulihkan energi spiritual dalam tubuh Anda. Alasan utama mengapa pembangkit tenaga listrik bisa bertahan begitu lama di medan perang justru adalah kegunaan penting dari rongga spiritual ini. Namun, Anda tidak boleh mengabaikan penggunaan lain yang mereka miliki, yaitu kemampuan untuk mengubah semua jenis energi, yang terletak di lingkungan apapun, menjadi energi yang sama yang Anda gunakan. Kedua kegunaan ini akan memungkinkan setiap petarung untuk mempertahankan kekuatan bertarungnya di jenis lingkungan manapun mereka berada sementara sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. Kata-kata Long Xingyu adalah sesuatu yang Long Hao Chen ingat dengan sempurna. Dan situasi saat ini persis seperti yang diberitahukan kepadanya. Di tempat yang begitu gelap, kompor sein spiritual secara mengejutkan memperoleh kegunaan kedua dari rongga spiritual. Meskipun kemampuan kedua ini cukup rendah dari yang pertama, itulah yang paling dibutuhkan Long Hao Chen dalam situasi saat ini. Long Hao Chen memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada pemulihan energi spiritualnya secara bertahap. Situasi ini jarang terjadi. Dia dengan jelas memahami bahwa kesulitan mengembunkan rongga spiritual jauh melampaui kesulitan untuk mencapai tingkat menghasilkan energi spiritual cair. Sangat beruntung bahwa kompor sein spiritual memberinya kesempatan ini, membantunya memperdalam pemahamannya pada saat seperti itu. Dalam waktu dekat ketika dia benar-benar harus memadatkan rongga spiritualnya, waktu yang dia perlukan untuk menerobos kemacetan akan sangat berkurang. Selanjutnya, perubahan saat ini di kompor sein spiritual sepertinya awal dari evolusi keduanya. Perubahan mendasar seringkali pasti terjadi berturut-turut dan Long Hao Chen punya alasan lain untuk tetap terkonsentrasi penuh.
Itu adalah fakta bahwa keadaan Saint Spiritual Kompor saat ini bermanfaat bagi Blue Rain, Hibiscus of Light dan Light Elemental Fiery Yating. Dalam hidup seseorang, kesempatan semacam ini benar-benar sulit didapat, jarang sejauh Long Hao Chen duduk di sana selama 2 jam penuh. Mengalami rangkaian suara mendesis secara berurutan sebelum memulihkan energi spiritualnya, dia tidak perlu memberikan lebih banyak energi spiritual ke mantel suci dan tetap dalam keadaan meditasi yang terfokus. Pada saat kompor Saint Spiritual berhasil berputar tanpa kendala, akhirnya dia terbangun dari keadaan ini. Berdiri dengan keengganan, Long Hao Chen segera menyampaikan pesan keselamatannya ke Hao. Jika dia sendirian, dia bahkan akan rela duduk lebih lama, menggunakan berbagai metode untuk menghabiskan energi spiritualnya. Bagi orang lain, kesempatan langka dalam kultivasi benar-benar akan menjadi sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk ditinggalkan, tetapi bagi Long Hao Chen, itu tidak mungkin karena dia masih memiliki rekan satu timnya yang menunggunya di luar. Wilayah iblis jauh dari aman, jadi dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Hari pertama Yehua mewariskan ilmunya sebagai ksatria pelindung kepadanya, dia menekankan kata-kata ini kepadanya, tanggung jawab adalah standar ke-11 untuk seorang ksatria penjaga.